Begitu surat cerai yang mengakhiri 3 tahun pernikahan neraka itu ada di tanganku, mantan suamiku sedang membelikan cincin berlian seharga 10 miliar rupiah untuk selingkuhannya. Dan yang terpenting, itu dengan uangku. Aku menggenggam surat cerai yang baru saja dicetak itu dengan erat, seolah-olah aku masih bisa merasakan kehangatan samar di tepian kertasnya. Meskipun angin panas dari luar kantor catatan sipil menerpa wajahku, aku tidak merasakan panas sama sekali. Mengingat 3 tahun penderitaan bersama Bagas, hari ini adalah hari di mana aku akhirnya bisa bernapas lega. Aku hendak berbalik menuju tempat parkir, tetapi kemudian aku mendengar tawa yang sangat kukenal dari pintu masuk Mall Grand Indonesia yang tak jauh dari sana. Suara itu kuingat betul suara Bagas, dan di sampingnya, ada seorang wanita yang penuh dengan gaya genit. Tak perlu berpikir, aku tahu itu Nita. Langkahku terhenti sejenak, dan tanpa sadar aku melirik ke arah pintu mall. Seharusnya aku tidak melihatnya. Karena begitu aku melihat pemandangan itu, amarahku memuncak. Bagas sedang merangkul pinggang Nita dengan setelan jas pesanan khusus yang aku belikan untuknya tahun lalu. Sementara itu, Nita mengenakan gaun merah muda. Satu tangannya dengan lembut mengelus perutnya sementara tangan yang lain melingkar di lengan Bagas. Keduanya tersenyum lebar hingga mata mereka menyipit, lalu berjalan lurus ke toko perhiasan cahaya berlian di lantai 1. Toko itu pernah kusebutkan pada Bagas sekali. Toko di mana perhiasan paling sederhana pun harganya mulai dari ratusan juta rupiah. Waktu itu, aku hanya berkata bahwa kalung yang dipajang di etalase depan sangat indah, dan jika ada kesempatan, kita bisa melihatnya bersama. Namun, Bagas langsung cemberut. Dia mengomeliku, mengatakan aku tidak bisa mengatur uang, seolah-olah di rumah kami punya gunung emas. Tapi lihatlah dia sekarang, begitu murah hati seperti sungai yang mengalir deras. Aku mengikuti mereka seperti orang yang terhipnotis, lalu bersembunyi di balik sebuah pilar besar di depan toko untuk mengamati. Sayang, lihat cincin-cincin berlian ini. Suka yang mana? Pilih saja. Hari ini, Mas belikan semuanya untukmu. Suara Bagas terdengar manis yang dibuat-buat, sangat berbeda dengan nada suaranya yang biasa ia gunakan padaku. Nita menjawab dengan nada manja, Mas Bagas baik sekali sama Nita. Tapi, apa ini tidak terlalu mahal? Meskipun mulutnya berkata begitu, tangannya sudah menunjuk ke cincin berlian terbesar yang diletakkan di tengah etalase. Aku mengikuti arah jarinya dan melihat cincin emas putih yang dihiasi berlian indah berukuran tak kurang dari 5 karat. Label harga di sebelahnya dengan jelas tertulis 10.000. Seorang pramuniaga yang melihat itu segera menghampiri mereka dengan antusias dan senyum yang lebar hingga nyaris mencapai telinganya. Ibu seleranya bagus sekali. Cincin ini bernama Mahkota Bintang, barang termahal di toko kami. Berliannya memiliki tingkat kejernihan VVS dan potongannya sempurna, sangat cocok untuk orang yang berkelas seperti ibu. Mendengar kata berkelas, Nita semakin besar kepala. Dia sengaja membusungkan dada dan perutnya, lalu menoleh ke arah Bagas. Mas Bagas, lihat, pramuniaganya saja bilang Nita berkelas. Bagas mengelus kepala Nita dengan lembut, dengan tatapan penuh kasih sayang yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tentu saja, wanita Mas Bagas harus berkelas. Uang 10 miliar ini cuma receh, kalau Nita suka, jangankan 10 miliar, 20 miliar pun Mas sanggup belikan. Selesai berbicara, dia sengaja melirik ke arah pintu, seolah ingin memamerkan status keuangannya hingga tubuhnya bergetar. Aku segera bersembunyi di balik pilar, takut dia melihatku. Pelanggan lain yang sedang melihat perhiasan mulai berbisik-bisik. Wow, lihat itu. Beli cincin 10 miliar begitu saja. Pria itu kaya sekali. Wanita itu sepertinya hamil, ya? Pasti mereka akan segera menikah. Suaminya baik sekali. Kalau saja suamiku bisa setengahnya saja dari dia, pasti aku sudah bahagia. Aku hanya bisa tertawa sinis dalam hati. Apa yang mereka tahu? Setelan jas yang dipakai Bagas dibeli dengan uangku. Bahkan kartu kredit di dompetnya, saat pertama kali dibuat, akulah yang membayarnya. Dan sekarang, dia menggunakan uangku untuk membelikan cincin berlian bagi selingkuhannya, sambil berlagak seperti seorang miliarder. Bagas tampak menikmati tatapan kagum itu. Dia berdeham pelan lalu mengangguk pada pramuniaga. Baik, saya ambil yang ini. Tolong dibungkus, ya?
Mata pramuniaga itu berbinar dan dia mengangguk cepat. Baik, Pak. Tentu, Pak Bagas. Mau bayar dengan kartu atau tunai? Kartu. Bagas mengeluarkan kartu hitam dari saku dalam jasnya dan mengibaskannya dengan bangga. Kartu Black Card ini tidak ada masalah. Kan? Melihat Black Card itu, pramuniaga semakin hormat. Tentu saja, Pak. Pelanggan Black Card adalah VVIP kami. Segera saya proses. Pramuniaga itu membawa kartu ke kasir untuk menyiapkan pembayaran. Aku berdiri di balik pilar, menggenggam ponselku erat-erat. Di layar, tertera pesan dari bank 3 menit yang lalu. Yeteat. Ibu nasabah, kartu Black Card Anda dengan nomor akhir XX telah berhasil dibatalkan. Sisa saldo di rekening telah ditransfer ke rekening lain sesuai instruksi Anda. Aku melirik ke arah Bagas di kasir. Dia sedang merangkul Nita dan bercanda mesra. Dalam hati aku berpikir, Bagas, kau memang aktor yang hebat. Sebentar lagi, saat kartumu ditolak, aku tidak tahu di mana kau akan menyembunyikan wajah tampanmu itu. Pramuniaga memasukkan kartu ke mesin EDC, menekan jumlahnya, lalu berkata pada Bagas, Pak Bagas, silakan masukkan PIN-nya. Bagas menekan 6 digit angka tanpa ragu. Aku ingat. PIN itu adalah tanggal lahirnya. Saat pertama kali membuat kartu, dia bersikeras menggunakan tanggal lahirnya sebagai PIN karena mudah diingat. Bip. Mesin berbunyi, diikuti oleh satu baris pesan di layar. Senyum di wajah pramuniaga langsung membeku. Dia tampak bingung, lalu mencoba menggesek kartu itu sekali lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Melihat pramuniaga terdiam lama, Bagas mengerutkan kening dengan kesal. Ada apa ini? Kenapa lama sekali? Mesinnya rusak? Pramuniaga itu memaksakan senyum. Mohon tunggu sebentar. Pak Bagas. Saya coba sekali lagi. Tiba-tiba, manajer toko keluar. Dia melirik situasi di kasir sejenak, lalu bergegas mendekat untuk melihat layar mesin EDC dan Black Card di tangan pramuniaga. Wajahnya seketika menjadi serius. Bagas mengira manajer dipanggil karena pramuniaga tidak bisa menyelesaikan masalah, jadi dia semakin sombong. Manajer? Ada apa? Black Card saya tidak pernah ada masalah. Kenapa hari ini tidak bisa digesek? Cepat selesaikan. Jangan ganggu saya yang sedang membelikan hadiah untuk kekasih saya. Manajer itu tersenyum sopan, berdeham, lalu menatap Bagas dan berkata dengan jelas, mohon maaf sekali, Pak Bagas. Tapi Black Card Anda ini telah dibatalkan 30 menit yang lalu. Apa katamu? Suara Bagas meninggi 1 oktav. Dia merebut kartu dari tangan manajer dan menatapnya dengan mata terbelalak. Tidak mungkin. Ini kartuku. Bagaimana bisa dibatalkan? Kalian pasti membuat kesalahan. Manajer menjelaskan dengan sabar, Pak Bagas, data di sistem kami menunjukkan dengan jelas bahwa pemilik rekening utama dari kartu ini telah mengajukan pembatalan 30 menit yang lalu. Jadi, kartu ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Wajah Bagas berubah dari sombong menjadi pucat pasi. Dia menggenggam Black Card itu erat-erat hingga tangannya bergetar, bergumam, tidak mungkin, tidak mungkin. Aku berdiri di balik pilar, menyaksikan kepanikannya, dan merasa seolah beban berat terangkat dari dadaku. Selama 3 tahun terakhir, semua rasa sakit yang kuterima, hari ini akan menjadi awal dari pembalasanku. Aku mengelus casing ponsel yang dibelikan oleh almarhumah ibuku. Sekarang, benda ini telah menjadi tiket VIP untuk pertunjukan yang luar biasa ini. Bagas menggenggam Black Card itu seolah-olah itu adalah pelampung penyelamatnya. Dia berlari ke kasir dan menggebrak meja. Ulangi lagi. Siapa yang membatalkan kartu ini? Kartu ini dibuat dengan KTP-ku. Siapa yang bisa membatalkannya tanpa tanda tanganku? Sistem kalian bermasalah, ya? Cek lagi sekarang. Manajer tidak menunjukkan kemarahan. Dia mengambil tablet dari laci, membuka catatan transaksi, dan menyodorkannya pada Bagas. Pak Bagas, silakan periksa sendiri. Ini adalah data pembukaan kartu. Nama yang terdaftar adalah nama Anda, Pak Bagas, itu benar. Tetapi, rekening utama yang terhubung adalah atas nama seorang wanita lain. 30 menit yang lalu, pemilik rekening utama mengajukan permintaan pembatalan, sehingga semua kartu keluarga, termasuk kartu Anda, dibatalkan secara bersamaan. Semua prosedur ini sesuai dengan peraturan.
lengkap dengan tanda tangan dan verifikasi identitas. Rekening utama? Rekening utama apa? Suara Bagas bergetar. Dia menatap tajam informasi di layar tablet, lalu menggesernya dengan panik. Saat aku membuat kartu ini, tidak ada yang bicara soal rekening utama. Apa bank kalian menipuku? Saat itulah Nita mendekat, memegangi perutnya sambil menunjuk manajer dengan nada sombong dan mengancam. Betul. Pak Bagas adalah nasabah VVIP bank ini. Bagaimana bisa terjadi kesalahan seperti ini? Atau jangan-jangan kalian memang tidak mau menjual cincin ini, jadi kalian mencari-cari alasan? Dengar ya, kalau kalian merusak hari bahagia kami, apa kalian sanggup bertanggung jawab? Karyawan lain hanya bisa menunduk diam, tetapi beberapa pelanggan mulai tidak tahan. Seorang ibu-ibu berbisik kepada orang di sebelahnya, tadi katanya 10 miliar itu receh. Begitu kartunya ditolak, malah menyalahkan bank. Ucapan itu terdengar jelas di telinga Bagas. Dia menoleh tajam ke arah ibu itu sampai wanita itu terdiam. Karena tidak punya tempat untuk melampiaskan amarah, dia kebetulan melihatku yang berdiri di samping pilar. Matanya berbinar, bukan karena senang, tetapi karena tatapan benci setelah menemukan kambing hitam. Dia melepaskan tangan Nita dan berlari ke arahku. Dalam beberapa langkah, dia sudah di depanku, menunjuk hidungku dan berteriak, "Rania, ini pasti ulahmu, kan? Kau sengaja mengerjaiku. Sejak sebelum cerai kau sudah sering menyindirku. Beraninya kau membatalkan kartuku diam-diam. Kau sudah gila, ya?" Aku melipat tangan di dada dan mundur selangkah untuk menghindari jarinya. Selama 3 tahun hidup bersama, aku paling benci dengan sikapnya yang suka menunjuk-nunjuk dan memerintah orang. Bagas, sebelum menuduh orang, coba gunakan otakmu sedikit. Pikirkan, apakah ini benar-benar perbuatanku? Di dalam hatimu, kau seharusnya sudah tahu jawabannya. Ucapanku membuat Bagas terdiam sejenak. Tetapi tak lama kemudian dia kembali sombong seperti semula. Dia menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu mendengus. "Oh, masih pakai baju butut tahun lalu, ya? Setelah cerai pasti tidak punya uang untuk beli baju baru." Tentu saja, ibu rumah tangga pengangguran sepertimu, tanpa aku, paling-paling hanya bisa melongo melihat orang lain membeli perhiasan. Kan? Nita ikut menimpali di samping Bagas, sambil membusungkan perutnya. "Mbak Rania, tidak seharusnya bicara seperti itu. Mas Bagas membelikan saya cincin 10 miliar, karena saya pantas mendapatkannya. Tidak seperti orang lain yang menempel pada Mas Bagas selama 3 tahun, tapi tidak mendapatkan perhiasan satupun, dan akhirnya harus bercerai." "Benar." Bagas mengelus kepala Nita, dan menatapku dengan pandangan merendahkan. "Rania, lihat dirimu sendiri. Begitu kurus kering. Lihat Nita, dia mengandung anakku. Tentu aku harus merawatnya, membelikannya barang-barang bagus. Itu wajar. Kau bisa apa selain memasak dan membersihkan rumah? Oh ya, masakanmu juga tidak enak. Dulu waktu ibuku datang, kau membuat sayur sop keasinan sampai tidak bisa dimakan." Kata ibuku membuatku tertawa sinis dalam hati. Ibunya selalu menyindirku setiap hari, menuduhku tidak bisa memberinya cucu laki-laki, dan juga mengkritikku boros. Padahal, dia tidak pernah tahu bahwa suplemen kesehatan dan gelang emas yang dibelikan Bagas untuknya semuanya berasal dari uangku. Tapi aku tidak berdebat dengannya tentang hal-hal sepele itu. Aku hanya menatap black card di tangannya dan berkata perlahan, "Bagas, apa kau yakin kartu itu benar-benar milikmu? Coba pikir baik-baik, saat pertama kali membuat kartu itu, siapa yang membayarnya? Siapa yang menggunakan koneksi di bank untuk membuatkan black card ini untukmu?" Wajah Bagas berubah, dan tatapan matanya goyah. Tapi dia masih memaksakan diri untuk membantah. Siapa yang pakai koneksi tidak penting. Selama kartu itu atas namaku, yaitu milikku, Rania. Telepon bank sekarang dan aktifkan kembali kartuku, atau kau akan tahu akibatnya. Tidak bisa. Aku mengangkat bahu dengan santai. Permintaan pembatalan sudah diajukan, tidak bisa dibatalkan, dan rekening utama itu milikku sejak awal. Aku mau membatalkannya, itu urusanku. Tidak ada hubungannya denganmu. Rekening utama milikmu? Bagas tertawa terbahak-bahak seolah mendengar lelucon paling lucu di dunia, dia menunjukku. Rania,
Setelah cerai kau jadi gila? Ya? Ibu rumah tangga sepertimu? Dari mana punya uang untuk membuka rekening utama Black Card? Berhentilah berlagak kaya dan enyahlah dari hadapanku dan Nita sekarang. Nita ikut tertawa. Suaranya melengking dan kecil. Betul. Mas Bagas. Tidak perlu buang waktu bicara dengan perempuan ini. Dia pasti iri melihat kita bahagia, jadi sengaja datang untuk mengacau. Pakai kartu lain saja, kan? Mas kan punya banyak kartu dari bank lain. Bagas seolah baru teringat. Dia menjentikkan jarinya, lalu mengeluarkan beberapa kartu dari dompetnya, mulai dari kartu gold hingga platinum dari berbagai bank. Dia mengibaskan kartu-kartu itu di depanku. Lihat ini, Rania. Meskipun aku tidak punya black card ini, aku masih punya banyak kartu lain. Uang 10 miliar. Gesek kartu manapun pasti lolos. Dia berkata sambil memilih kartu berwarna emas dari sebuah bank dan menyerahkannya kepada pramuniaga. Gesek yang ini. Cepat. Jangan buang-buang waktuku. Pramuniaga itu segera mengambil kartu, memasukkannya ke mesin, dan menekan jumlahnya. Kemudian, dia menatap Bagas. Pak Bagas, silakan masukkan PIN-nya. Bagas menatapku dengan ekspresi kemenangan, lalu menekan PIN di mesin. Orang-orang di sekitar menatap mesin EDC itu dengan tegang. Bahkan Nita pun mendekat dengan penuh harap. Tapi setelah bunyi bip, di layar muncul tulisan yang jelas, saldo tidak cukup. Senyum Bagas membeku di wajahnya. Tidak mungkin. Kartu ini minimal ada 500 juta. Bagaimana bisa saldo tidak cukup? Pramuniaga mencoba lagi, tapi hasilnya sama. Pak Bagas, saldonya benar-benar tidak cukup. Mau coba kartu lain? Bagas menggeram, lalu mengambil kartu platinum lain dan menyerahkannya. Kali ini, dia tidak lagi berani sombong. Dia menatap mesin EDC tanpa berkedip, tangannya sedikit gemetar. Mesin EDC berbunyi bip lagi, dan hasilnya tetap sama. Saldo tidak cukup. Wajah Bagas pucat pasi. Dia merebut kartu dari tangan pramuniaga, lalu mengeluarkan semua kartu yang tersisa di dompetnya dan mencobanya satu persatu. Tapi kartu manapun yang digunakan, hasilnya selalu sama. Saldo tidak cukup. Bisikan orang-orang di sekitar semakin keras. Ya ampun, kartunya banyak tapi tidak ada uangnya sama sekali. Tadi sombongnya bukan main. Ternyata cuma omong kosong. Mau pamer di depan selingkuhannya, malah malu sendiri. Kasihan juga wanita itu. Hamil dengan pria seperti ini. Kirain dapat harta karun. Nita mulai gelisah. Dia mengguncang lengan Bagas dan bertanya dengan nada cemas. Ini ada apa, Mas? Kenapa semua kartunya tidak ada uangnya? Sekarang Bagas tidak punya mood untuk memedulikannya. Dia berbalik dan menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Rania, ini pasti ulahmu. Kau diam-diam mentransfer semua uang di kartuku, kan? Melihat sikap marahnya, aku akhirnya tertawa. Bagas, apa yang sudah kau lakukan? Kau seharusnya sadar sendiri, kan? Tapi jangan khawatir, uangmu tidak kusentuh sepeser pun. Lalu kemana perginya uang di kartuku? Teriak Bagas, suaranya menggema di seluruh toko perhiasan hingga etalase bergetar sedikit. Dia berlari ke arahku seolah ingin memakanku hidup-hidup, tapi hatiku tetap tenang. Selama 3 tahun terakhir, aku sudah terbiasa dengan sikapnya yang tidak masuk akal. Aku mentransfer uangku. Aku maju 2 langkah. Suaraku tidak keras, tapi cukup jelas untuk didengar orang-orang di sekitar. Bagas, coba letakkan tanganmu di dada dan tanyakan pada hatimu sendiri, kartu mana di dompetmu yang tidak diisi dengan uangku? Gaji bulananmu yang cuma 15 juta bahkan tidak cukup untuk membeli setelan jas yang kau pakai itu. Lalu, dari mana kau punya uang untuk membuat kartu gold dan membeli perhiasan? Ucapan ini membuat orang-orang di sekitar langsung heboh. Ibu-ibu yang tadi berbisik kembali angkat bicara. Oh, jadi laki-laki ini hidup dari uang perempuan? Benalu? Ya ampun, sudah jadi benalu masih sombong. Ditambah lagi, bawa selingkuhan beli cincin berlian. Menjijikan sekali. Perempuan itu juga sama saja. Hamil dengan benalu, apa yang dibanggakan? Sama-sama menyedihkan. Wajah Nita memerah seperti udang rebus. Dia bersembunyi di belakang Bagas, tapi masih mencoba membantah. Jangan bohong.
Mas Bagas punya perusahaan sendiri, bagaimana mungkin dia menggunakan uangmu? Kau hanya iri melihat kami bahagia, jadi mengarang cerita, kan? Perusahaan? Aku tertawa sinis. Perusahaan yang hampir bangkrut itu? Bulan lalu? Sewa kantornya saja aku yang baru bayar. Kalau tidak, dia pasti sudah diusir oleh pemilik gedung. Tidak percaya? Coba tanya karyawan di perusahaannya. Kudengar gaji mereka sudah menunggak 3 bulan. Ucapanku menusuk tepat di jantung Bagas. Wajahnya semakin pucat, dia berbalik dan berteriak pada manajer, "Jangan dengarkan perempuan ini mengoceh. Cepat hubungi bank. Black card saya tidak mungkin dibatalkan. Pasti sistem kalian yang rusak atau perempuan ini bersekongkol dengan kalian." Manajer dengan tenang mengeluarkan ponselnya dan menelepon layanan pelanggan VVIP Bank di depan semua orang, sambil mengaktifkan loudspeaker. Setelah 2 kali dering, panggilan dijawab, "Selamat siang, layanan pelanggan VVIP Bank Sentosa, ada yang bisa dibantu?" "Selamat siang. Saya manajer toko perhiasan dari Grand Indonesia. Saat ini, nasabah Anda, Pak Bagas, ada di sini. Beliau memegang black card bank Anda dengan nomor akhir XX, tetapi kartu tersebut tertera telah dibatalkan. Kami ingin memverifikasi statusnya." Setelah manajer menyebutkan nomor kartu dengan jelas, operator di ujung sana terdiam sejenak, lalu menjawab, "Setelah kami periksa, nomor kartu tersebut memang black card yang telah dinonaktifkan pada pukul 10.01 pagi ini. Pihak yang mengajukan pembatalan adalah pemilik rekening utama, Ibu Rania, yang menyebabkan semua kartu keluarga ikut dibatalkan secara bersamaan. Seluruh sisa saldo telah ditransfer ke rekening yang ditunjuk oleh Ibu Rania." Dengar itu, Bagas berteriak ke telepon seolah menemukan penyelamat. "Saya pemilik kartu ini. Apa hak Rania membatalkan kartu saya? Apa yang bank kalian lakukan ini ilegal. Saya akan menuntut kalian." Suara operator tetap tenang. "Bapak nasabah, sesuai dengan perjanjian pembukaan black card, pemilik rekening utama memiliki hak penuh untuk mengelola semua kartu keluarga, termasuk hak untuk membatalkannya. Pada saat pembukaan kartu, Anda sebagai pemegang kartu keluarga telah menandatangani persetujuan atas ketentuan tersebut. Dan di sistem kami tercatat bahwa Anda telah mengetahui syarat ini. Jika ada pertanyaan, Anda dapat membawa KTP Anda ke cabang bank kami untuk melihat salinan perjanjian tersebut." "Perjanjian? Perjanjian apa?" Suara Bagas melemah, tatapannya mulai goyah. "Saat aku membuat kartu, aku tidak pernah menandatangani perjanjian seperti itu. Bapak nasabah, penandatanganan perjanjian dilakukan melalui sistem elektronik. Catatan penandatanganan pada saat itu seharusnya masih ada di ponsel Anda. Silakan diperiksa kembali," tambah operator. "Selain itu, biaya tahunan dan limit penggunaan black card ini semuanya dipotong dari rekening utama. Pemegang kartu keluarga hanya memiliki hak pakai, bukan hak milik atas kartu tersebut." Ucapan itu seperti air es yang disiramkan ke kepala Bagas. Dia berdiri kaku, menggenggam ponselnya erat-erat hingga buku-buku jarinya memutih, dan tidak berkata apa-apa lagi untuk waktu yang lama. Bisikan orang-orang di sekitar semakin keras, beberapa bahkan mengeluarkan ponsel untuk diam-diam mengambil foto. Kilatan blitz menyala tanpa henti. Nita mulai panik. Dia mengguncang lengan Bagas dan berkata dengan suara bergetar, "Mas Bagas, ini ada apa? Rekening utama? Kartu keluarga apa? Bukankah Mas bilang ini kartu Mas sendiri? Lalu cincin berlian kita belum dibeli?" "Berisik." Bagas menepis tangannya dengan kasar. Nita kehilangan keseimbangan dan terhuyung mundur, nyaris menabrak etalase. Wajahnya seperti mau menangis, tapi kali ini tidak ada yang bersimpati padanya. Orang-orang hanya berbisik, "Rasakan, selingkuhan." Manajer menyimpan ponselnya dan menoleh ke Bagas dengan suara yang masih sopan namun dingin. "Pak Bagas, sekarang semuanya sudah jelas, ya. Kartu ini telah dibatalkan dan tidak bisa digunakan. Jika Bapak tidak dapat melakukan pembayaran, kami tidak bisa menyimpan cincin mahkota bintang ini untuk Anda, karena masih ada pelanggan lain yang menunggu." Saat ini, kesombongan Bagas telah lenyap. Dia menatap cincin berlian yang berkilauan di etalase, bergantian dengan tatapan sinis dari orang-orang di sekitarnya. Wajahnya memerah dan menghijau,
Dia mengatupkan giginya seolah membuat keputusan penting, lalu menoleh padaku. Suaranya langsung melembut. Rania, aku minta maaf, ya? Sudah dong marahnya. Tolong aktifkan lagi kartuku. Setelah beli cincin ini, aku janji akan langsung mengembalikan kartunya padamu. Dan aku janji tidak akan bertemu Nita lagi. Kita rujuk lagi, ya? Aku nyaris tertawa terbahak-bahak mendengar perubahan sikapnya. Orang yang beberapa saat lalu masih membentakku, kini berlagak menyedihkan dan meminta rujuk. Dia adalah contoh sempurna dari sampah sejati. Bagas? Aku menatapnya dengan tatapan sedingin es. Bicara seperti ini sekarang. Kau pikir masih ada gunanya? Saat kau selingkuh dengan Nita, kau tidak pernah berpikir akan ada hari seperti ini, kan? Saat kau menghabiskan uangku dengan nyaman, kau tidak pernah berpikir bahwa saat kartu tidak bisa digunakan, kau harus memohon padaku seperti ini, kan? Sudah terlambat. Melihat kata-kata manis tidak mempan, Bagas kembali memasang wajah masam. Dia melangkah maju hendak memegang lenganku dan berkata dengan nada mengancam, Rania, diajak bicara baik-baik tidak mau, ya? Aktifkan kartuku sekarang? Atau, belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara memotong, atau apa? Saat kami menoleh, kami melihat petugas keamanan mal berlari mendekat bersama dua pria berjas, yang sepertinya adalah manajemen mal. Sepertinya ada yang melihat Bagas hendak menyakitiku dan menekan tombol darurat. Seorang petugas keamanan berdiri di antara kami dan berkata dengan tegas kepada Bagas, Pak, mohon jaga sikap Anda. Jika Anda membuat keributan di sini, kami terpaksa harus mengantar Anda keluar sesuai peraturan. Melihat petugas keamanan dan tatapan dingin orang-orang di sekitarnya, Bagas akhirnya mundur. Dia menatapku dengan penuh dendam, lalu menyeret Nita, sambil berkata melalui sela-sela giginya, ayo kita pergi. Nita masih enggan melepaskan cincin berlian itu, tetapi ketika diseret oleh Bagas, dia sadar dan berjalan terhuyung-huyung dengan sepatu hak tingginya. Saat melewatiku, dia tidak lupa menatapku dengan penuh kebencian dan bergumam pelan, lihat saja nanti. Saat aku hendak meninggalkan toko perhiasan, aku mendengar teriakan marah Bagas dari belakang. Rania, berhenti di sana. Aku berhenti dan berbalik. Bagas menyeret Nita kembali. Setelan jasnya kusut masai, rambutnya acak-acakan, tidak ada lagi sisa-sisa citra pengusaha muda yang bersemangat. Kerumunan yang tadinya mulai bubar kembali berkumpul, seolah ingin tahu akhir dari drama ini. Bagas berlari dan berhenti di depanku, terengah-engah sambil menunjuk ponsel di tanganku. Kau bilang kau pemilik rekening utama kartu itu? Mana buktinya? Jangan-jangan kau bersekongkol dengan bank untuk menipuku? Kartu ini sudah kupakai 2 tahun. Semua riwayat transaksinya milikku. Ini kartuku. Nita ikut menimpali. Betul. Mas Bagas sudah memakai kartu ini untuk membeli banyak barang. Mana bisa dibatalkan begitu saja? Kau pasti iri karena aku hamil anak Mas Bagas, makanya sengaja melakukan ini. Aku melihat keduanya yang begitu kompak, dan hanya bisa tertawa kasihan. Aku mengeluarkan ponsel dari tasku, membuka aplikasi mobile banking, dan menunjukkan layarnya kepada orang-orang di sekitar. Semuanya, mohon lihat baik-baik. Ini adalah halaman utama rekening bank saya. Di sini tertulis dengan jelas bahwa pemilik rekening utama adalah Rania, dan di bawah ini adalah daftar kartu keluarga yang terhubung, di mana black card yang coba digunakan Pak Bagas tadi ada di urutan pertama. 4 digit terakhir nomor kartunya juga cocok dengan kartu yang dia pegang. Orang-orang di sekitar berkerumun melihat layar, dan salah satu dari mereka membaca dengan suara keras, benar, namanya Ibu Rania. Pemegang kartu keluarga adalah Pak Bagas. Bagas menyipitkan mata, melirik layar sejenak, lalu membuang muka dan membantah dengan asal. Itu bisa saja hasil Photoshop. Zaman sekarang teknologi sudah canggih. Siapa yang tahu itu asli atau palsu? Palsu? Aku tertawa sinis, lalu membuka riwayat transaksi. Kalau begitu, lihat ini juga. Biaya bulanan black card ini dan semua transaksi yang disebut Pak Bagas tadi, semuanya dipotong dari rekening utama saya. Tahun lalu, saat dia membeli apartemen seharga 5 miliar untuk Nita, itu juga digesek dari kartu keluarga ini, dan uangnya keluar dari rekening saya. Pak Bagas, apa ini juga mau dibilang palsu? Wajah Bagas pucat seperti kertas.
Dia membuka mulutnya, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Nita juga berdiri kaku. Tanpa sadar, dia mengelus perutnya dengan tatapan penuh kebingungan. Dia selalu percaya bahwa apartemen itu dibelikan Bagas dengan kemampuannya sendiri, tetapi ternyata itu adalah uangku. Saat itu, manajer toko datang membawa setumpuk dokumen. Pak Bagas, sebenarnya mal kami adalah mitra dari Bank Sentosa, sehingga kami bisa memeriksa sebagian data nasabah VVIP, dan Ibu Rania memang nasabah VVIP level tertinggi di bank tersebut. Limit di rekening utama beliau mencapai 80 miliar rupiah. Adapun kartu keluarga Anda, Ibu Rania yang membuatnya 3 tahun lalu untuk pengeluaran sehari-hari sebagai suami istri. Manajer berhenti sejenak, lalu menambahkan, dan 30 menit yang lalu, Ibu Rania menghubungi pusat layanan pelanggan mal, untuk meminta pembekuan hak penggunaan semua kartu keluarga atas nama Anda, yang sudah kami proses. Artinya, saat ini Anda tidak bisa menggunakan kartu apapun yang terhubung dengan rekening utama Ibu Rania untuk bertransaksi di mal kami. Ucapan itu membuat kerumunan semakin heboh. Oh, jadi begitu ceritanya. Ternyata laki-laki ini cuma benalu. Sudah begitu, pakai uang istri untuk membiayai selingkuhan lagi. Jahat sekali. Pakai uang orang lain untuk beli rumah dan cincin berlian buat selingkuhan. Pas ketahuan masih saja mengelak. Tidak tahu malu? Ibu Rania ini baik sekali, ya? Membuatkan black card untuk pria seperti ini. Kalau aku, sudah kuusir dari rumah sejak lama. Bagas dikritik habis-habisan hingga nyaris ingin menenggelamkan diri. Dia mengepalkan tangannya erat-erat hingga kukunya menancap ke telapak tangannya. Dia mengangkat wajahnya dan menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Rania, kau sudah merencanakan ini sejak awal, kan? Sengaja membatalkan kartu begitu kita cerai untuk mempermalukanku di depan banyak orang seperti ini, kan? Dasar wanita kejam, kejam? Aku menatap wajahnya. Rasa sakit selama 3 tahun terakhir meledak di dalam hatiku. Tetapi suaraku tetap tenang. Bagas, 3 tahun lalu, saat bisnismu bangkrut, siapa yang menggunakan warisan dari orang tuanya untuk melunasi utangmu? Saat kau bilang ingin punya black card agar tidak dipandang rendah di kalangan bisnis, siapa yang menggunakan koneksi untuk membuatkan kartu keluarga untukmu? Saat ibuku sakit dan masuk rumah sakit, siapa yang merawatnya siang dan malam, dan juga membayar biaya pengobatan lebih dari 200 juta? Aku sudah berbuat baik padamu, tapi kau malah menggunakan uangku untuk membiayai selingkuhan. Dan saat aku tahu kebenarannya, kau malah bekerja sama dengan Nita untuk memaksaku bercerai dan mengusirku dari rumah tanpa membawa apa-apa. Jadi, siapa sebenarnya yang kejam? Orang-orang di sekitar berteriak marah. Seorang bapak-bapak berjas tidak tahan lagi dan berkata, "Anak muda, kau benar-benar keterlaluan. Istrimu begitu baik padamu. Bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini? Tidak punya nurani, ya? Betul. Cepat minta maaf padanya dan kembalikan semua uang yang sudah kau pakai." Bagas dihina hingga wajahnya memerah dan menghijau, tetapi dia tidak bisa membantah. Nita melihat situasi tidak menguntungkan, lalu menarik lengan Bagas dan berbisik, "Mas Bagas, ayo kita cepat pergi. Orang-orang sudah terlalu banyak. Mau kemana?" Aku menghalangi jalan mereka dan berkata dengan dingin, "Mau pergi sekarang." "Bagas, apartemen yang kau belikan untuk Nita dengan uangku, perhiasan-perhiasan, sewa kantor, dan gaji karyawan. Kapan kau akan mengembalikan uang itu?" Tatapan Bagas goyah, tapi dia masih memaksakan diri membantah. "Uang itu kan kau berikan padaku. Itu biaya hidup suami istri. Kenapa aku harus mengembalikannya?" "Suami istri?" Aku mengeluarkan surat cerai dan mengibaskannya di depan wajahnya. "Sekarang kita bukan suami istri lagi. Dan aku memberimu uang karena kau berjanji akan hidup baik-baik denganku. Karena kau yang selingkuh, uang itu dianggap sebagai keuntungan yang tidak semestinya, dan aku berhak menagihnya kembali." Aku berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Aku sudah menyewa pengacara. Besok, pengacara akan mengirimkan surat tagihan ke alamatmu. Kalau kau tidak mau mengembalikannya baik-baik, aku akan langsung menuntutmu. Saat itu, pengadilan akan melakukan penyitaan, dan perusahaanmu serta semua aset atas namamu akan disita untuk melunasi utang." Kata menuntut,
dan penyitaan membuat wajah Bagas pucat pasi. Dia tahu aku orang yang tidak main-main. Dulu saat dia berbisnis, aku pernah membantunya menangani sengketa hukum. Dia tahu betul sifatku. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Orang-orang di sekitar terus menghinanya. Akhirnya, dia tidak tahan lagi. Dia mendorong kerumunan dan menarik Nita kabur. Keadaannya yang menyedihkan sangat kontras dengan citra direktur sombong beberapa saat lalu. Bagas menyeret Nita lari beberapa langkah, lalu Nita menepis tangannya. Dia menghentakkan sepatu hak tingginya di lantai marmer, suaranya menggema, lalu berjalan ke arahku. Riasan wajahnya yang rapi telah luntur, rambutnya acak-acakan. Matanya penuh kebencian. Tidak ada lagi sisa-sisa kelucuan tadi. Rania, dasar perempuan sialan. Nita mengangkat tangannya hendak menamparku sambil menjerit. Tidak bisa menjaga suamimu sendiri, malah datang merusak hari bahagia orang lain, cuma bisa membatalkan satu kartu, kau pikir kau hebat? Dengar ya, yang dicintai Mas Bagas itu aku. Biarpun dia tidak punya uang, dia tidak akan pernah kembali pada nenek-nenek sepertimu. Aku sudah menduganya, jadi aku mundur selangkah untuk menghindari tangannya. Dua orang ibu-ibu yang sedang menonton segera memegangi lengan Nita. Salah satu dari mereka mengerutkan kening dan berkata, "Nona, kenapa main tangan? Kamu sendiri yang jadi selingkuhan?" Sudah salah masih berani teriak-teriak. "Betul," tambah ibu yang lain. "Ibu Rania tidak menuntutmu saja sudah bagus. Pakai uang orang lain untuk bersenang-senang, sekarang malah mengamuk. Benar-benar tidak tahu malu." Meskipun dipegangi, Nita terus meronta dan berteriak, "Siapa yang pakai uang perempuan ini? Itu uang yang Mas Bagas hasilkan sendiri. Apartemen yang kutempati, perhiasan yang kupakai, semuanya dibelikan Mas Bagas dengan hasil kerja kerasnya. Jangan percaya omongannya. Tidak ada hubungannya denganku." Aku tertawa sinis, lalu mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasku. Kemarin saat berkemas, aku sengaja membawanya, berjaga-jaga jika kedua orang ini berbohong. Aku menarik dokumen paling atas dan menyodorkannya ke depan wajah Nita. "Lihat baik-baik. Ini salinan perjanjian jual beli apartemen di SCBD tanggal 15 Maret tahun lalu, beserta bukti transfer dari bank. Waktu itu, Bagas datang padaku dan bilang kau hamil, butuh tempat tinggal yang aman. Dia memintaku mengeluarkan uang untuk membeli rumah. Aku kasihan, jadi aku setuju dan mentransfer 5 miliar rupiah dari rekening utamaku ke rekening perusahaan agen properti." "Tidak mungkin." Mata Nita terpaku pada jumlah uang di kontrak. Bibirnya bergetar. "Tidak mungkin. Mas Bagas bilang itu uang hasil bisnisnya dengan teman." "Bagaimana mungkin itu uangmu? Kenapa tidak mungkin?" Aku mengeluarkan dokumen lain, yaitu slip gaji Bagas tahun lalu. Ini juga. Tahun lalu, perusahaan Bagas merugi terus, gajinya cuma 15 juta, dipotong BPJS sisa 12 jutaan. Dengan uang segitu, kau pikir dia bisa membelikanmu apartemen 5 miliar, tas, dan perhiasan ratusan juta? Orang-orang di sekitar berkerumun melihat slip gaji itu, dan seseorang berseru, "Ya ampun, penghasilan sebulan 12 juta tapi pamer beli rumah 5 miliar. Berani sekali. Perempuan ini juga bodoh sekali. Tidak tahu kalau pacarnya punya uang atau tidak, masih saja mau jadi selingkuhannya. Sekarang setelah semuanya terbongkar, mau bagaimana?" Wajah Nita berubah dari pucat menjadi hijau. Air mata mengalir deras, bukan karena sedih, tetapi karena terpojok. Dia menoleh dan melihat Bagas yang baru saja kembali, lalu menangis terseduh-seduh. "Mas Bagas, apa yang mereka katakan itu benar? Apartemen itu dibeli dengan uang perempuan ini? Semua yang Mas katakan padaku bohong." Bagas berada dalam situasi yang memalukan. Dihadapkan dengan pertanyaan Nita, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia menghindari tatapannya dan berkata ragu-ragu, "Nita, jangan dengarkan mereka. Uang itu aku pinjam darinya. Nanti juga aku kembalikan." "Pinjam?" Aku menyela dengan suara yang jelas dan dingin. "Pinjam dari siapa? Pinjam uang 5 miliar tapi tidak ada surat perjanjian utang satu pun? Atau mau bilang pinjam dariku?"
Aku tidak ingat pernah meminjamkanmu uang untuk membeli apartemen untuk selingkuhan. Bagas terpojok. Dia hanya bisa menunduk seperti anak kecil yang berbuat salah, tapi Nita belum menyerah. Dia menepis tangan ibu-ibu itu dan berlari memukul dada. Bagas sambil berteriak, "Pembohong. Kau membohongiku selama ini." Katanya direktur hebat, katanya punya uang tak terbatas, tapi ternyata kau hanya benalu. Bagaimana bisa aku bertemu dengan penipu sepertimu? Lalu bagaimana dengan anak di dalam kandunganku? Dia berbicara dengan emosi yang meluap-luap. Tiba-tiba, dia memegangi perutnya, wajahnya pucat, dan mengerutkan kening sambil mengerang. Aduh, sakit perut, sakit sekali. Orang-orang di sekitar terkejut. Seseorang buru-buru berkata, "Ya ampun, mau keguguran, ya? Cepat bawa ke rumah sakit." Bagas juga panik. Dia segera menopang Nita dan berkata dengan cemas, "Nita, kamu kenapa? Jangan membuatku takut. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang." Tapi Nita malah mendorongnya. Keringat dingin membasahi dahinya, tapi dia masih menggertakkan gigi dan menatapku. "Ini semua karenamu, Rania. Kalau kau tidak datang membuat masalah, anakku tidak akan kenapa-kenapa. Kembalikan anakku." Aku tidak merasa kasihan sedikit pun dengan sikapnya yang memutarbalikkan fakta. Aku berkata dengan dingin, "Nita, orang yang datang mengamuk, menghina, bahkan mau menamparku lebih dulu adalah kau. Apa hubungannya denganku? Dan kehamilanmu itu, kan, anak Bagas. Kalau mau menyalahkan, salahkan Bagas." "Kenapa menyalahkanku?" Nita tidak bisa membantah, hanya bisa mengerang kesakitan. Tubuhnya perlahan merosot. Bagas melihat situasi semakin buruk, dia tidak peduli lagi dengan harga dirinya. Dia menggendong Nita dan berlari keluar mal sambil bergumam, "Nita, sabar ya. Sebentar lagi sampai rumah sakit." Orang-orang di sekitar memandangi punggung mereka yang tergesa-gesa sambil terus berbisik, "Perempuan itu luar biasa, ya? Dia sendiri yang mengamuk, malah menyalahkan orang lain. Sakit perut begitu, memang pantas." Bagas juga, rasakan. Ketahuan jadi benalu, selingkuhannya hamil lagi. Pasti pusing setelah ini. Tapi Ibu Rania ini hebat sekali. Tidak panik sedikit pun, malah menunjukkan bukti-bukti untuk membungkam mereka. Benar-benar tangguh. Aku memasukkan dokumen kembali ke dalam tas. Hatiku tidak merasakan apa-apa. Sikap Nita tadi sepertinya memang benar-benar kesakitan, tapi itu adalah jalan yang dia pilih sendiri. Konsekuensinya harus dia terima sendiri. Aku mengambil ponsel dan menelepon pengacaraku. "Pak pengacara, siapkan dokumennya. Besok pagi kirimkan ke rumah dan kantor Bagas." Di ujung sana terdengar jawaban, "Baik, Bu Rania. Dokumen sudah siap semua. Besok pagi akan segera saya kirimkan." Dan dari hasil pemeriksaan aset atas nama Pak Bagas, selain apartemen yang dibeli dengan uang Ibu Rania, hanya ada satu mobil seharga sekitar 1 miliar rupiah. Tidak ada aset berharga lainnya. Aku mengerutkan kening. Tidak menyangka Bagas punya utang sebanyak ini, tapi itu masalahnya, bukan urusanku lagi. "Baik, kalau begitu kirimkan surat tagihannya dulu dan lihat reaksinya. Jika tidak kooperatif, langsung ajukan gugatan." Setelah menutup telepon, aku melihat sudah waktunya makan siang. Manajer toko perhiasan datang dan berkata dengan hormat, "Ibu Rania, hari ini kami mohon maaf sekali. Mengenai insiden tadi, kami akan melaporkannya ke kantor pusat mal dan akan memasukkan Pak Bagas dan Ibu Nita ke dalam daftar hitam, melarang mereka masuk ke sini lagi." Aku mengangguk dan mengucapkan terima kasih, lalu berjalan keluar dari toko. Bagas berlari membawa Nita ke ruang gawat darurat rumah sakit. Seorang perawat membawa pasien ke dalam, sementara perawat lain membawa formulir biaya. "Keluarga pasien, mohon selesaikan pembayaran dulu ya, uang muka 50 juta rupiah. Biaya perawatan lainnya akan dihitung nanti." Bagas panik mencari dompetnya. Beberapa kartu kredit yang belum sempat dicoba di mal masih ada. Dia mengambil satu kartu platinum dan menyerahkannya ke loket pembayaran. "Gesek yang ini." Petugas memasukkan kartu ke mesin, tetapi kurang dari 2 detik, mesin itu mengeluarkan kartu kembali. "Maaf, Pak. Saldo kartu ini tidak cukup." "Tidak mungkin." Bagas mengambil kartu gold lain dan memberikannya.
Kalau begitu coba yang ini, hasilnya masih sama. Saldo tidak cukup. Dia mencoba semua kartu di dompetnya satu persatu, tetapi mesin di kasir terus-menerus menyatakan saldo tidak cukup, sampai akhirnya petugas mulai kesal. Pak, jadi ada uangnya atau tidak? Pasien di dalam sedang menunggu obat. Keringat membasahi tubuh Bagas. Dia membuka aplikasi mobile banking di ponselnya, sisa saldo hanya sekitar 3 juta rupiah. Aplikasi pembayaran lain juga tidak ada yang isinya lebih dari 5 juta. Itu adalah uang yang baru saja dia pinjam dari temannya kemarin, rencananya untuk membelikan Nita minuman. Tangannya bergetar saat menelepon teman-teman dekatnya untuk meminjam uang. Halo, Rian? Bisa pinjam uang 50 juta? Ada urusan mendesak. 50 juta? Bro, gue juga lagi bokek. Gaji bulan lalu aja belum turun. Sambungan telepon terputus. Dia menelepon teman lainnya. Mas Wawan? Saya Bagas. Bisa bantu pinjamkan uang 50 juta? 2 hari lagi saya kembalikan. Bagas, yang 30 juta kamu pinjam tempo hari saja belum kamu kembalikan? Aku benar-benar tidak punya uang. Sambungan telepon kembali terputus. Dia menelepon lebih dari 10 kali, tetapi tidak ada yang menjawab atau semua menolak dengan berbagai alasan. Saat itulah Bagas baru sadar. Selama ini, semua orang memanggilnya Mas dan Bro, karena dia punya black card yang bisa digesek tanpa batas. Sekarang setelah kartu itu tidak bisa digunakan, tidak ada lagi yang mau berurusan dengannya. Pintu UGD terbuka, dan seorang dokter keluar dengan wajah muram. Keluarga pasien. Saat ini kondisi pasien belum stabil. Harus segera diberikan obat untuk mencegah keguguran. Biaya harus dilunasi dulu sebelum kami bisa memberikan obat. Bagas panik seperti cacing kepanasan. Di kepalanya, tiba-tiba teringat satu orang. Rania. Saat ini, satu-satunya orang yang bisa membantunya hanyalah Rania. Tanpa berkata apa-apa pada dokter, dia berlari keluar dari rumah sakit. Di kepalanya hanya ada satu pikiran, harus segera menemukan Rania dan memintanya mengaktifkan kembali black card-nya. Dia masih ingat bahwa setelah bercerai, Rania masih tinggal di apartemen lama mereka. Dia menyetop taksi dan segera menuju ke sana. Setibanya di depan apartemen, dia bersandar di pagar pos satpam, menatap pintu masuk dengan cemas, takut melewatkan Rania. Setelah menunggu hampir 1 jam, akhirnya dia melihat Rania berjalan pulang membawa beberapa kantong belanjaan. Dia mengenakan trench coat berwarna krem dan rambutnya diikat ekor kuda, terlihat lebih segar dari sebelum bercerai. Bagas berlari menghalangi jalan Rania seolah menemukan pelampung penyelamat. Dia terengah-engah dan berkata, Rania, kau sudah pulang. Tolong aku. Rania berhenti berjalan, mengerutkan kening, dan mundur selangkah untuk menjaga jarak. Bagas? Kenapa kau di sini? Nita. Nita di rumah sakit. Bagas mencengkeram lengan Rania erat-erat. Dia sakit perut. Dokter bilang harus diberi obat pencegah keguguran, tapi harus bayar uang muka dulu 50 juta. Semua kartuku tidak bisa dipakai, teman-teman juga tidak mau meminjamkan uang. Hanya kau yang bisa membantuku. Aktifkan lagi kartuku, atau pinjamkan aku uang 50 juta dulu. Aku janji akan mengembalikannya. Rania menepis tangannya dengan kasar dan berkata dengan dingin, lalu kenapa aku harus membantumu? Urusanmu dengan Nita tidak ada hubungannya denganku. Kenapa tidak ada hubungannya? Suara Bagas meninggi karena panik. Bagaimanapun juga, kita pernah jadi suami istri. Rania, aku salah. Aku salah karena berhubungan dengan Nita, salah karena boros memakai uangmu. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tolong aktifkan kartuku. Kita rujuk lagi, ya? Aku akan jadi orang baik, tidak akan membuatmu kecewa lagi. Tetangga yang lewat mulai berhenti menonton. Seorang ibu-ibu dari gedung seberang mengenali mereka dan berbisik, itu kan Pak Bagas? Dengar-dengar baru cerai dari Bu Rania beberapa hari lalu, sekarang sudah datang memohon rujuk? Pasti sudah bangkrut. Lihat saja keadaannya, seperti gembel. Bisikan itu membuat wajah Bagas panas, tetapi demi uang, dia harus membuang harga dirinya. Melihat Rania tetap diam, tiba-tiba dia berlutut. Gedebuk. Suara lututnya menghantam semen terdengar keras. Orang-orang di sekitar terkesiap. Ya ampun, sampai berlutut.
Bagas mengangkat wajahnya. Matanya merah dan air mata membasahi pipinya, entah karena panik atau akting. Rania, kumohon, kasihanilah aku. Kasihanilah anak di dalam kandungan Nita, dia juga punya nyawa. Kalau kau tidak membantu kami, Nita dan anaknya pasti akan mati. Rania menatapnya yang berlutut, tidak merasa kasihan sedikit pun, hanya jijik. Dia berkata dengan dingin, Bagas, hentikan dramamu, saat kau selingkuh dengan Nita, apa kau pernah mengasihaniku? Saat kau memakai uangku untuk membeli apartemen dan perhiasan untuknya, apa kau pernah berpikir kita adalah suami istri? Sekarang setelah bangkrut, kau datang memohon padaku. Kau pikir aku akan percaya lagi? Aku serius. Bagas merangkak maju hendak memegang celana Rania. Rania, aku bersumpah, kalau kau membantuku kali ini saja, aku akan putus dengan Nita selamanya. Tidak akan menghubunginya lagi. Mulai sekarang, aku akan mendengarkanmu. Apapun yang kau suruh, akan kulakukan. Putus selamanya? Rania tertawa sinis. Kau pikir Nita akan melepaskanmu begitu saja? Dan anak di dalam kandungannya itu, apa kau yakin itu benar-benar anakmu? Kudengar sebelum bersamamu, Nita sudah pacaran dengan banyak pria. Ucapan itu seperti petir yang menyambar Bagas. Dia membeku di tempat, menatap Rania dengan mata terbelalak. Kau bicara apa? Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan. Rania memotong. Urusanmu, urus sendiri, jangan datang mencariku lagi, dan utangmu padaku akan kutagih sesuai hukum. Selesai berbicara, Rania berbalik dan masuk ke dalam, tidak menoleh lagi pada Bagas yang masih berlutut. Para tetangga masih berbisik. Syukurlah. Pria seperti itu tidak pantas dibantu. Anak sendiri atau bukan saja tidak tahu, masih berlagak kasihan, menyedihkan. Bagas berlutut di tanah, mendengar ucapan-ucapan itu, otaknya terasa kosong. Dia teringat ucapan dan gaya hidup boros Nita selama ini, dan mulai merasa tidak yakin. Dia perlahan bangkit. Lututnya sakit, tapi dia tidak peduli. Dia harus segera kembali ke rumah sakit untuk menanyakan kebenarannya pada Nita. Dia berjalan terhuyung-huyung meninggalkan apartemen, punggungnya terlihat menyedihkan dan menggelikan, dan ini hanyalah awal dari karmanya. Saat aku hendak masuk ke lobi apartemen, aku mendengar suara mesin mobil. Ketika aku menoleh, aku melihat sebuah mobil sedan hitam terparkir di pinggir jalan. Kaca mobil turun, memperlihatkan wajah tegas kakakku, Prakoso. Prakoso membuka pintu dan turun dari mobil. Dia mengenakan setelan jas pesanan yang membuatnya tampak berwibawa. Di tangannya, dia memegang sebuah kartu hitam dengan aksen emas. Dia berjalan cepat ke arahku. Rania, aku dengar tadi Bagas membuat keributan di mal. Kamu tidak apa-apa? Aku menggelengkan kepala dan menyerahkan kantong belanjaanku padanya. Tidak apa-apa, Mas. Dia hanya bangkrut dan berlagak kasihan. Aku tidak peduli. Mas sendiri kenapa bisa ke sini? Khawatir padamu. Tentu saja. Prakoso mengambil kantong belanjaan dan memberikannya pada asistennya yang mengikuti di belakang. Tadi pagi pengacara telepon, bilang kamu sudah membatalkan black card-nya. Mas takut si Bagas itu nekat berbuat macam-macam setelah bangkrut. Kebetulan ada rapat di dekat sini. Jadi Mas mampir. Oh ya. Urusan di mal sudah Mas bereskan. Bagas dan Nita sudah masuk daftar hitam. Selanjutnya, dimanapun kamu berada di properti milik perusahaan kita, cukup tunjukkan kartu ini, kamu akan mendapatkan pelayanan VVIP tertinggi. Dia berkata sambil menyerahkan kartu di tangannya. Aku menerimanya dan melihat di bagian depan ada logo Wijaya Group, sementara di belakangnya ada nomor seri berwarna emas. Ini adalah kartu VVIP level tertinggi dari Wijaya Group, baik itu mal, hotel, atau gedung apapun milik Wijaya Group. Dengan kartu ini, aku bisa keluar masuk dengan bebas dan mendapatkan pelayanan terbaik. Tetangga yang tadi masih membicarakan Bagas berlutut, kini heboh melihat Prakoso dan kartu itu. Ibu-ibu yang tinggal di seberang menghampiri dan bertanya dengan antusias, Bu Rania, ini kakak ibu? Berarti orang dari Wijaya Group, dong? Wijaya Group adalah perusahaan publik ternama di daerah ini. Mal dan hotel di bawah naungan mereka ada di mana-mana. Semua orang tahu bahwa pemilik Wijaya Group bermarga Wijaya. Tetapi selama 3 tahun menikah,
Aku tidak pernah menceritakan tentang keluargaku pada tetangga. Semua mengira aku hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Prakoso tersenyum dan mengangguk. Betul, Bu. Selamat siang. Saya Prakoso, kakaknya Rania. Adik saya setelah menikah ingin hidup tenang. Jadi tidak menceritakan tentang keluarga kami. Mohon maaf jika membuat kaget. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ibu itu melambaikan tangan sambil berkata dengan tatapan kagum, pantas saja Bu Rania selalu terlihat tenang dan berwibawa. Ternyata putri dari perusahaan besar, Pak Bagas itu benar-benar tidak punya mata. Punya istri sebaik ini malah selingkuh. Tetangga lain setuju, mengatakan bahwa Bagas tidak beruntung, dan aku terlalu menutup diri. Aku hanya tersenyum malu dan hendak masuk ke gedung bersama Prakoso, tetapi kemudian terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa diikuti oleh suara Bagas dari belakang. Rania! Rania! Tunggu! Aku dan Prakoso berbalik bersamaan. Bagas berlari terengah-engah. Rambutnya acak-acakan seperti sarang burung, setelan jasnya kotor oleh debu. Pasti dia berlari dari rumah sakit. Dia melihat Prakoso dan tertegun sejenak dengan wajah bingung, seolah tidak mengenali kakakku. Tapi saat ini dia tidak peduli siapa Prakoso. Dia berlari hendak memegang lenganku dan berkata, Rania, tadi aku sudah bertanya pada Nita di rumah sakit. Anak itu benar-benar anakku. Jangan dengarkan omong kosong orang lain. Tolong bantu aku kali ini saja, cukup aktifkan kartunya. Begitu dapat uang, aku akan kembalikan semuanya. Prakoso mengerutkan kening, maju selangkah, menepis tangan Bagas, dan menarikku ke belakangnya. Suaranya sedingin es. Anda siapa? Beraninya menyentuh adik saya? Bagas terdorong hingga terhuyung. Dia menatap Prakoso dengan waspada. Anda siapa? Saya mau bicara dengan Rania. Apa urusannya dengan Anda? Saya kakaknya. Prakoso mengeluarkan kartu nama level eksekutif dari Wijaya Group dan menunjuk kartu VVIP di tanganku. Wijaya Group adalah perusahaan keluarga kami. Dan mal tempat Anda membuat keributan tadi adalah milik kami. Menurut Anda, jika Anda ingin bicara dengan adik saya, itu ada urusannya dengan saya atau tidak? Wijaya Group? Mata Bagas terbelalak. Dia melihat bergantian antara kartu nama Prakoso dan kartu di tanganku, mulutnya ternganga. Tidak mungkin. Rania hanya ibu rumah tangga biasa. Orang tuanya hanya punya warung makan kecil. Bagaimana bisa dia putri dari Wijaya Group? Anda pasti menipuku. Warung makan kecil yang dia sebutkan adalah kisah awal orang tuaku. Saat muda, mereka memang pernah membuka warung makan, tetapi kemudian mendapat kesempatan dan mendirikan Wijaya Group. Hanya saja, mereka berdua tidak suka publisitas, jadi kebanyakan orang tidak mengenal mereka. Saat menikah, aku tidak ingin Bagas menikahiku karena status keluarga, jadi aku hanya bilang orang tuaku punya bisnis kecil. Prakoso tertawa sinis, lalu mengeluarkan ponselnya, membuka situs resmi Wijaya Group, dan menyodorkannya pada Bagas. Lihat sendiri. Di data pemegang saham, ada nama orang tua kami dan juga namaku. Rania adalah putri satu-satunya di keluarga kami dan salah satu pewaris masa depan Wijaya Group. Menurutmu, apa kami perlu menipu orang sepertimu? Bagas mengambil ponsel itu dengan tangan gemetar dan menatap data pemegang saham di layar. Di sana, ada nama direktur utama dan istrinya, beserta nama Prakoso, dan juga ada foto masa muda orang tuaku yang pernah dia lihat di rumah. Waktu itu, aku bilang itu foto saat orang tuaku membuka warung makan, dia bahkan menertawakannya. Sekarang melihat foto itu lagi, wajah Bagas pucat seperti kertas. Ponsel di tangannya jatuh ke tanah. Akhirnya dia mengerti apa yang telah dia lewatkan selama 3 tahun ini. Dia pikir dia menikahi seorang ibu rumah tangga biasa, tetapi sebenarnya dia menikahi putri seorang konglomerat dengan aset triliunan. Dia menggunakan uang Rania seperti uang receh, tanpa pernah tahu bahwa uang itu hanyalah sebagian kecil dari kekayaan Rania. Dia memilih meninggalkan istri yang bisa membuatnya hidup nyaman selama 30 tahun demi seorang selingkuhan yang hanya mencintai hartanya. Tidak. Tidak mungkin. Bagas terduduk di tanah, memungut ponsel itu, dan berkata dengan suara bergetar, Rania, kenapa kau tidak memberitahuku? Kenapa kau tidak bilang kau putri Wijaya Group? Aku melihat kondisinya yang hancur, tidak merasa kasihan sedikit pun.
Aku berkata dengan dingin. Kalau aku memberitahumu, apa yang akan berubah? Dengan sifatmu, jika kau tahu tentang keluargaku, kau pasti akan semakin serakah. Mungkin kau akan mencari cara untuk merebut seluruh Wijaya Group. Bagas, kondisimu hari ini bukan karena aku tidak memberitahumu statusku, tetapi karena keserakahan dan perselingkuhanmu sendiri. Prakoso melangkah maju dan memperingatkan Bagas. Saya peringatkan, jangan pernah mengganggu adik saya lagi. Utangmu pada adik saya, segera kembalikan. Kalau tidak, Wijaya Group tidak akan membiarkanmu. Bagas masih terduduk di tanah, menatap kosong, bergumam, aku salah. Aku benar-benar salah. Tetangga yang menonton tidak merasa kasihan, malah berpikir dia pantas mendapatkannya. Prakoso tidak memandangnya lagi. Dia menggandeng tanganku masuk ke apartemen. Di dalam lift, Prakoso menatapku dan berkata dengan kasihan, Rania, kamu sudah menderita karena orang itu. Maafkan Mas, ya. Aku menggelengkan kepala dan tersenyum. Tidak apa-apa, Mas. Sekarang aku baik-baik saja. Begitu aku dan Prakoso sampai di unit apartemen, lampu sensor di lorong menyala. Saat aku sedang membungkuk untuk mengganti sepatu, bel pintu berbunyi. Prakoso melihat interkom dan memberitahuku. Pengacara datang. Aku mengangguk. Prakoso membuka pintu. Pengacara masuk membawa tas kerja hitam dengan wajah serius. Ibu Rania. Pak Prakoso, saya baru saja mendapatkan bukti rinci mengenai penggelapan aset selama pernikahan oleh Pak Bagas. Saya segera datang untuk memberikannya dan memberitahukan langkah hukum selanjutnya. Sementara Prakoso membuatkan teh untuk pengacara, aku duduk di sofa, melihat tumpukan dokumen tebal yang dikeluarkan pengacara dari tasnya. Ibu Rania, sebelumnya Ibu meminta saya untuk menyelidiki apakah Pak Bagas diam-diam menggelapkan aset. Sekarang sudah ada hasilnya. Ini adalah daftar mutasi rekening bank Pak Bagas selama setahun terakhir. Terlihat bahwa pada bulan Juni tahun lalu, dia mentransfer 200 juta rupiah dari kartu keluarga yang Ibu Rania buatkan ke rekening Ibu Nita, dengan keterangan sebagai pinjaman, tetapi sebenarnya tidak ada pengembalian sama sekali. Dan ini, pada bulan September tahun lalu, dia menggunakan uang Ibu Rania untuk membeli jam tangan seharga 150 juta sebagai hadiah untuk Ibu Nita. Ada struk dari toko dan foto di media sosial Ibu Nita sebagai bukti. Selain itu, dia juga diam-diam menjual lukisan, yang merupakan harta bawaan sebelum menikah milik Ibu Rania, kepada temannya seharga 100 juta, lalu uangnya digunakan untuk membeli tas bermerek untuk Ibu Nita. Aku mengambil daftar mutasi itu dan melihat catatan yang tertera dengan jelas, tapi hatiku tetap tenang. Aku sudah menduga Bagas akan melakukan hal seperti ini, tapi tidak menyangka dia akan seserakah ini, bahkan sampai menjual harta bawaanku. Aku mengangkat wajah dan bertanya pada pengacara, bukti-bukti ini cukup? Lebih dari cukup, jawab pengacara dengan tegas. Menurut hukum perdata, jika selama pernikahan salah satu pihak menjual harta bersama secara sepihak atau menjual harta bawaan pihak lain dapat menuntut pengembalian aset tersebut. Dan dalam pembagian harta gono gini, bagian pihak yang bersalah dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Tindakan Pak Bagas termasuk penggelapan aset dengan niat buruk, jadi, kita tidak hanya bisa menuntutnya mengembalikan semua uang dan aset, tetapi juga bisa menuntut ganti rugi dalam kasus hukum yang akan datang. Prakoso yang duduk di sebelahku mengerutkan kening dan berkata, bukan hanya mengembalikan aset, tapi dia juga harus menerima akibatnya. Beraninya menyentuh barang milik Wijaya Group, benar-benar tidak tahu diri. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi lagi, kali ini dengan tergesa-gesa seolah ada yang mau mendobrak. Prakoso melihat interkom dan cemberut, Bagas. Aku tertawa sinis. Benar-benar tidak tahu malu, masih berani datang lagi, buka saja pintunya. Kebetulan aku mau menunjukkan bukti-bukti ini padanya. Begitu Prakoso membuka pintu, Bagas menerobos masuk. Dia masih mengenakan setelan jas yang kusut, rambut acak-acakan, dan matanya merah. Pasti dia menunggu di bawah selama ini. Dia melihat dokumen di tangan pengacara dan terkejut sejenak, tapi masih memaksakan diri membantah. Rania, panggil pengacara untuk apa? Mau menuntutku? Sudah kubilang, uang itu kau berikan padaku, bukan penggelapan,
Pengacara berdiri dan menyodorkan daftar mutasi rekening serta foto-foto bukti pada Bagas. Pak Bagas, silakan lihat baik-baik. Ini daftar transfer 200 juta yang Anda kirim ke rekening Ibu Nita. Ini struk jam tangan seharga 150 juta. Dan ini bukti penjualan lukisan, harta bawaan Ibu Rania. Semua bukti ini jelas. Uang yang diberikan Ibu Rania adalah untuk biaya hidup sehari-hari atas dasar hubungan suami istri, bukan untuk Anda belikan barang untuk pihak ketiga. Dan tindakan Anda menjual harta bawaan Ibu Rania secara sepihak adalah tindakan yang jelas-jelas melanggar hukum. Bagas merebut dokumen itu dan membukanya dengan tangan gemetar. Semakin banyak halaman yang dia buka, wajahnya semakin pucat. Saat melihat bukti penjualan lukisan, dia marah besar dan melempar dokumen itu ke lantai. Lukisan itu, Rania sendiri yang menyuruhku menjualnya. Dia bilang sudah bosan dan menyuruhku menjualnya pada teman. Bohong, aku menyuruhmu menjualnya? Aku berdiri dan menatapnya dengan tatapan sedingin es. Bagas, kalau mau berbohong, yang rapi sedikit. Lukisan itu warisan dari kakekku. Aku menyimpannya baik-baik di brankas di ruang kerja. Kuncinya hanya aku yang punya. Bagaimana kau bisa membuka brankas itu? Dan uang hasil penjualan lukisan, kenapa tidak kau berikan padaku? Malah kau pakai untuk membeli tas edisi terbatas untuk Nita? Bagas terpojok oleh pertanyaanku, hanya bisa berdiri dengan bibir gemetar. Waktu itu, dia diam-diam menduplikasi kunci untuk membuka brankas, dan setelah menjual lukisan, uangnya dia gunakan untuk membeli tas untuk Nita, berbohong bahwa itu uang hasil kerjanya. Sekarang semuanya terbongkar. Dia tidak punya alasan lagi. Pengacara membungkuk, mengambil dokumen di lantai, merapikannya, dan berkata pada Bagas, Pak Bagas, sekarang buktinya sudah jelas. Pembelaan apapun tidak akan ada gunanya. Saya telah mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menyita semua aset atas nama Anda, termasuk apartemen yang dibeli dengan uang Ibu Rania dan mobil Anda, sampai proses penyelesaian aset selesai, dan surat panggilan pengadilan akan segera dikirimkan kepada Anda. Mohon persiapkan diri untuk persidangan. Sita aset, suara Bagas meninggi. Dia berlari hendak merebut dokumen dari pengacara, tapi Prakoso menghalanginya. Prakoso menekannya hingga tidak bisa bergerak. Beraninya kalian menyita asetku? Bagas meronta sambil berteriak. Apartemen itu sudah kuberikan pada Nita, mobil itu juga hasil kerja kerasku. Apa hak kalian menyitanya? Rania, suruh pengacaramu mencabut permohonan ini sekarang, atau aku tidak akan tinggal diam. Hak apa? Aku mendekatinya dan berkata dengan suara tenang namun tegas. Dengan hak bahwa semua aset itu pada dasarnya dibeli dari uangku. Bagas, sekarang kalau kau mau bekerja sama dengan baik dan mengembalikan semua aset yang kau gelapkan, itu masih lebih baik. Kalau kau melawan sampai harus ke pengadilan, bukan hanya harus mengembalikan aset, tapi kau juga harus bertanggung jawab secara hukum. Mungkin kau bisa dipenjara. Kata penjara membuat tenaga Bagas lenyap. Prakoso melepaskannya, dan dia terhuyung mundur, terduduk di sofa, menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Akhirnya dia mengerti, dia sudah tamat, kehilangan uang, dituntut, dan bahkan mungkin harus dipenjara. Pengacara melihat jam tangannya dan berkata padaku dan Prakoso, Ibu Rania, Pak Prakoso, kalau begitu saya permisi dulu. Jika ada kabar dari pengadilan, saya akan segera menghubungi. Aku mengangguk dan meminta Prakoso mengantar pengacara ke depan pintu. Di ruang tamu, hanya tersisa aku dan Bagas. Dia menunduk, bahunya sedikit bergetar. Bergumam. Aku salah. Seharusnya aku tidak menggelapkan aset, seharusnya aku tidak membohongimu. Aku melihatnya, tidak merasakan apa-apa. Ini semua adalah perbuatannya sendiri, dan biarpun harus berlutut, dia harus berjalan sampai akhir. Aku mengambil ponsel dan menelepon kantor manajemen gedung. Selamat siang. Manajemen gedung? Saya Rania dari unit 1808. Ada orang yang membuat keributan di depan unit saya. Tolong kirim 2 petugas untuk mengusirnya. Kalau masih mengamuk, panggil saja polisi. Setelah menutup telepon, aku menatap Bagas dan berkata, pergilah, dan jangan kembali lagi. Tunggu saja surat panggilan pengadilan di rumahmu. Bagas mengangkat wajahnya, matanya penuh penyesalan.
Saat dia hendak mengatakan sesuatu, petugas dari manajemen gedung datang dan memegangi lengannya dari kedua sisi. Dia meronta sambil berteriak, "Rania, aku salah. Beri aku kesempatan sekali lagi." Petugas menyeretnya keluar dari ruangan. Saat pintu tertutup, aku mendengar teriakannya perlahan menghilang. Aku berjalan ke jendela, melihatnya diseret keluar dari apartemen seperti anjing yang dibuang pemiliknya. Prakoso datang dan menepuk bahuku pelan. "Jangan pedulikan orang seperti itu. Tidak ada gunanya." Begitu Bagas diseret keluar oleh petugas keamanan, dia berlari sekuat tenaga menuju rumah sakit. Di kepalanya sekarang hanya ada Nita dan anak dalam kandungannya. Itulah satu-satunya harapannya. Tanpa anak itu, dia tidak akan punya uang dan pegangan. Sesampainya di UGD, dia melihat lampu di depan ruang operasi masih menyala merah. Arini, teman Nita, duduk di kursi panjang dengan mata sembab. Bagas berlari menghampiri Arini dan bertanya dengan suara bergetar. "Arini, bagaimana keadaan Nita? Anaknya selamat?" Arini menepis tangannya dan berkata dengan marah, "Baru datang sekarang, tadi kemana saja?" "Nita masuk ruang operasi dari pagi, bayanganmu saja tidak kelihatan. Di telepon juga tidak diangkat. Dokter baru saja keluar dan bilang kondisinya tidak baik, mungkin anaknya tidak bisa diselamatkan." "Tidak bisa diselamatkan?" Kaki Bagas lemas hingga nyaris tersungkur. Dia harus bersandar di dinding, kepalanya terasa kosong. "Bagaimana bisa? Tadi pagi masih baik-baik saja." "Baik-baik saja?" Arini tertawa sinis. "Kamu pikir kenapa tiba-tiba Nita sakit perut? Itu semua karenamu, Dimal. Ketahuan sama Bu Rania kalau kamu benalu, ditambah lagi tidak punya uang untuk bayar sampai harus malu. Nita sedih, jadi bertengkar denganmu sampai emosinya meledak, makanya jadi begini. Dan sekarang, kamu bahkan tidak bisa bayar biaya rumah sakit. Dokter bilang harus bayar dulu, baru bisa melanjutkan perawatan." Saat itulah, Bagas baru teringat soal pembayaran. Dia merogoh sakunya, tapi di dompetnya hanya ada uang tunai beberapa ratus ribu. Saldo di ponselnya juga tidak cukup. Dia mengambil ponselnya lagi untuk menelepon teman-temannya, tapi hasilnya masih sama, tidak ada yang mengangkat atau semua menolak. Tiba-tiba, lampu di atas ruang operasi padam. Dokter mendorong keluar ranjang operasi, Nita terbaring di atasnya, wajahnya pucat seperti kertas. Matanya terpejam, di sudut bibirnya ada noda darah. Bagas berlari menghampiri dokter. "Dok, bagaimana keadaan istri saya? Anaknya?" Dokter mengerutkan kening dan menghela napas. "Mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi janinnya tidak bisa diselamatkan. Pasien sendiri saat ini kondisinya sangat lemah, harus dipindahkan ke ruang pemulihan untuk observasi lebih lanjut. Dan karena keguguran ini, peluang untuk hamil di masa depan menjadi sangat kecil. Keluarga pasien harus menjaga kondisi psikologisnya dengan baik, anaknya tiada." Bagas berdiri membeku. Kepalanya berdengung. Dia menatap Nita yang terbaring di ranjang. Dan amarah langsung memuncak. Anaknya tiada. Harapan terakhirnya lenyap. Sekarang yang tersisa hanyalah utang rumah sakit yang besar dan aset yang disita. Dia benar-benar habis. Nita perlahan membuka matanya. Melihat Bagas, air mata langsung mengalir. Dia berkata dengan suara lemah, "Mas Bagas, anak kita sudah tidak ada." Bagas yang sudah kesal, mendengar tangisan Nita, emosinya meledak. Dia menepis tangan dokter, berlari ke ranjang, menunjuk wajah Nita, dan berteriak, "Menangis. Menangis memangnya bisa mengubah apa? Kalau kamu tidak mengamuk pada Rania Dimal, kalau kamu tidak emosian, anak kita tidak akan kenapa-kenapa. Sekarang anak sudah tidak ada, biaya rumah sakit tidak ada yang bayar, aku juga dituntut Rania sampai asetku disita semua. Kamu memang perempuan pembawa sial. Sejak bersamamu, tidak ada yang baik." Nita terkejut mendengar makian itu. Dia menatap wajah Bagas yang jelek dan menakutkan, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia mencoba bangkit dengan susah payah meski masih kesakitan. "Bagas, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu padaku? Anak di dalam kandunganku juga anakmu. Kamu tidak punya uang untuk bayar biaya rumah sakit, makanya dokter tidak bisa menyelamatkan anak kita, kan?
Kita jadi begini karena kamu menumpang hidup pada Rania sampai ketahuan, kan? Sekarang malah menyalahkanku? Bagas semakin marah. Dia mengangkat tangannya hendak menampar Nita, tapi seorang perawat di sebelahnya menahannya. Perawat itu mengerutkan kening dan berkata, "Pak, tenang. Pak, pasien baru saja selesai operasi, butuh istirahat. Kalau masih seperti ini, silakan keluar." Bagas berhasil menahan diri karena dilarang perawat, tapi tatapannya pada Nita masih penuh amarah. "Jangan membantah. Yang paling penting sekarang biaya rumah sakit, cepat cari cara. Perhiasan dan tas yang pernah kubelikan, jual semua. Ambil uangnya untuk bayar biaya rumah sakit dulu. Jual perhiasan dan tasku?" Nita menatapnya tak percaya. "Barang-barang itu kan kamu yang memohon untuk membelikannya untukku. Sekarang malah menyuruhku menjualnya?" "Bagas, kamu tidak punya uang itu satu hal, tapi menyuruhku menjual barang-barangku? Bagaimana bisa? Itu kan dibeli pakai uangku," bentak Bagas. "Sekarang aku sedang susah. Kamu bantu jual sebentar memangnya kenapa? Kalau tidak, siapa yang akan bayar biaya rumah sakit? Rania, atau teman-teman baikku?" Hati Nita hancur melihat sikap Bagas. Akhirnya dia mengerti, Bagas tidak pernah benar-benar mencintainya. Selama ini dia bersikap baik karena ada uang Rania yang bisa dipakai. Sekarang setelah tidak punya uang, sifat aslinya keluar. Bukan hanya tidak peduli dengan kondisi tubuhnya, tapi juga memaksanya menjual barang dan memakinya sebagai pembawa sial. Tiba-tiba dia merasa dingin di sekujur tubuhnya. Air matanya semakin deras mengalir. Dia tidak berkata apa-apa lagi, memalingkan wajahnya. Arini yang berdiri di sebelahnya tidak tahan lagi. Dia menunjuk Bagas dan berkata, "Pak Bagas, Anda keterlaluan. Nita baru saja kehilangan anaknya, badannya juga masih lemah. Bukannya peduli, malah memakinya dan menyuruhnya menjual barang. Anda ini manusia atau bukan?" Sekarang Bagas tidak punya mood untuk mempedulikan ucapan Arini. Di kepalanya hanya ada biaya rumah sakit dan aset yang disita. Dia menatap Nita yang terbaring di ranjang dan para perawat di sekitarnya, lalu sebuah ide muncul di benaknya. Tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, rumah sakit akan terus menagih uang. Kalau tidak bisa bayar, bisa-bisa dia ditahan. Dia menggertakkan gigi, lalu perlahan mundur diam-diam, sebelum akhirnya berbalik dan lari keluar dari rumah sakit. Arini melihatnya lari dan berteriak, "Pak Bagas, jangan pergi. Bayar dulu biaya rumah sakit Nita." Tapi Bagas tidak mendengarkan, dia berlari semakin cepat hingga menghilang di ujung koridor. Nita mendengar teriakan Arini dan menoleh. Melihat Bagas telah kabur, dia tidak bisa menahan air matanya lagi. Dia menyembunyikan wajahnya di bantal dan menangis sejadi-jadinya. "Mas Bagas, kembali. Jangan tinggalkan aku." Seorang perawat datang memberikan tisu dan menghela napas. "Sudah, jangan sedih. Laki-laki seperti itu tidak ada gunanya. Cepat hubungi keluargamu untuk membayar biaya rumah sakit. Kesehatanmu yang paling penting." Nita menangis sambil menggelengkan kepala. "Aku tidak punya keluarga lagi. Orang tuaku sudah lama meninggalkanku." Arini datang dan menepuk punggungnya pelan. "Nita, jangan khawatir. Biaya rumah sakit biar aku yang bayar dulu. Nanti kita tagih dari Bagas. Tapi kamu sudah lihat kan? Orang seperti Bagas itu bagaimana? Jangan pernah bertemu dengannya lagi, ya." Nita mengangguk, hatinya penuh penyesalan dan kebencian. Dia menyesal karena terbuai kemewahan hingga bertemu dengan benalu seperti Bagas, dan marah pada kekejaman Bagas yang meninggalkannya di saat tersulit. Bagas lari dari rumah sakit dan berjalan terhuyung-huyung menuju perusahaannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran, perusahaan tidak boleh bangkrut. Selama perusahaan masih ada, dia mungkin masih bisa meminjam uang dari rekan bisnis untuk membayar biaya rumah sakit dan mencari cara untuk rujuk dengan Rania. Mungkin masih ada kesempatan untuk memulai lagi. Perusahaannya adalah sebuah kantor kecil seluas 100 meter persegi di sebuah gedung kantor tua, dengan karyawan hanya belasan orang. Selama ini, perusahaan bisa bertahan berkat investasi 5 miliar rupiah yang diam-diam Rania berikan melalui pihak ketiga. Tapi setelah gaji menunggak 3 bulan, ketidakpuasan karyawan mencapai puncaknya. Bagas menendang pintu kantor dan berteriak, "Pak Somad, Pak Bowo.
Bawa kemari kontrak kerjasama dengan perusahaan A dan nomor kontak penanggung jawab perusahaan B. Saya harus bicara soal tambahan investasi sekarang. Kantor hening. Beberapa karyawan sedang berkemas dalam diam. Tidak ada yang meliriknya. Pak Somad, bagian administrasi, mengangkat wajahnya. Matanya penuh kelelahan dan ketidakpuasan. Direktur. Tidak perlu buang waktu. Tadi perusahaan A baru saja mengirim surat pemutusan kontrak. Mereka akan menghentikan semua kerjasama dengan kita. Perusahaan B juga sudah menelepon, bilang tidak akan bekerja sama dengan kita lagi. Apa katamu? Bagas mencengkeram lengan Pak Somad erat-erat. Kenapa membatalkan kontrak? Bukankah sudah dibicarakan baik-baik? Kemarin mereka janji akan menambah investasi. Kenapa hari ini tiba-tiba membatalkan? Pak Somad menepis tangannya dan mengusap lengannya sambil berkata dingin. Kenapa? Ya karena direktur sendiri. Tadi ada seorang pengacara yang menelepon, bilang direktur punya utang besar pada Bu Rania dan menggelapkan aset untuk membiayai selingkuhan. Ditambah lagi, black card yang biasa dipakai sudah dibatalkan. Perusahaan A dan B, setelah tahu direktur orang seperti itu dan punya utang segunung, mereka tentu tidak mau terlibat. Makanya mereka membatalkan kontrak. Bagas berdiri membeku. Kepalanya berdengung. Dia yakin ini pasti ulah Rania. Rania sengaja menyuruh pengacara memberitahukan masalah ini pada rekan bisnisnya untuk memotong jalan keluarnya. Tidak mungkin. Bagaimana Rania bisa tahu kontak perusahaan A dan B? Dia tidak pernah membicarakan kerjasama dengan kedua perusahaan itu pada Rania. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Itu dari penanggung jawab pihak ketiga yang dulu menjadi perantara investasinya. Bagas menjawab telepon dengan cemas, seolah menemukan pelampung. Pak Irsyad, telepon soal tambahan investasi, kan? Jangan khawatir, begitu uangnya masuk, bulan depan kita pasti untung. Di ujung sana, terdengar suara dingin. Pak Bagas, berhentilah bermimpi. Saya baru saja mendapat pemberitahuan bahwa investasi 5 miliar yang pernah ditanamkan di perusahaan Anda harus dihentikan segera, dan Anda harus mengembalikannya penuh dalam waktu 3 hari. Dan saya juga sudah memberitahukan situasi perusahaan Anda kepada semua perusahaan yang berminat bekerja sama dengan Anda, mulai sekarang. Tidak akan ada perusahaan yang mau bekerja sama dengan Anda lagi. Hentikan investasi? Kembalikan 5 miliar? Suara Bagas meninggi. Pak Irsyad, tidak bisa begini. Kita punya kontrak. Menghentikan investasi sepihak seperti ini melanggar kontrak. Melanggar kontrak? Pak Irsyad tertawa sinis. Bicara soal melanggar kontrak dengan orang yang tidak punya kredibilitas sepertimu? Selama 3 bulan terakhir, uang investasi itu kau pakai untuk apa? Beli hadiah untuk selingkuhan? Gaji karyawan tidak dibayar? Proyek tidak ada kemajuan? Sekarang mau dituntut sampai aset disita. Kalau aku tidak menghentikan investasi, baru aku yang bodoh. Oh ya, satu lagi. Orang yang merekomendasikan saya untuk berinvestasi padamu sejak awal adalah Bu Rania. Sekarang beliau mau menarik kembali investasinya. Tentu saja saya harus menurut. Rania? Rania lagi? Telepon jatuh dari tangan Bagas. Layarnya retak. Akhirnya dia mengerti. Perusahaannya bisa bertahan sampai sekarang karena Rania. Dan sekarang perusahaan akan bangkrut juga karena Rania. Dia bisa membuat perusahaannya hidup atau mati. Karyawan di kantor mendengar percakapan itu dan langsung heboh. Apa? Investasinya ditarik? Harus kembalikan 5 miliar. Pantas saja tidak bayar gaji. Ternyata uangnya dipakai buat selingkuhan. Tidak bisa dibiarkan. Kita harus segera menagih gaji. Sudah nunggak 3 bulan. Uang sewa kos belum bayar. Beberapa karyawan mengepung Bagas. Direktur, bayar gaji kami yang tertunggak sekarang juga. Kalau tidak, kami akan lapor ke Disnaker. Kalau tidak bayar gaji, kami juga tidak akan tinggal diam. Bagas dikepung karyawan. Dia melihat wajah-wajah marah mereka dan merasa putus asa. Sekarang bukan hanya gaji, dia sendiri pun tidak punya tempat tujuan. Dia mendorong kerumunan dan mencoba lari, tapi para karyawan menahannya erat-erat. Tidak ada uang. Aku benar-benar tidak punya uang. Bagas terduduk di lantai, memegangi kepalanya dengan kedua tangan, dan menangis. Perusahaan sudah bangkrut.
Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mau lapor, lapor saja. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Karyawan melihat kondisinya dan mengerti, biarpun dipaksa, mereka tidak akan mendapatkan gaji mereka. Salah satu dari mereka menghela napas dan melepaskan tangannya, yang lain mengumpat, sialan, lalu berkemas. Yang lain lagi mengambil ponsel untuk menghubungi disnaker. Bagas perlahan bangkit dari lantai. Kantor yang kosong, karyawan yang satu persatu pergi. Di meja kerja hanya tersisa dokumen yang dibuang dan peralatan kantor tua. Papan nama Bagas Teknologi yang tergantung di dinding tampak sangat menyedihkan. Dia berjalan ke mejanya dan membuka laci. Di dalamnya hanya ada beberapa surat tagihan utang dan foto Nita. Dia mengambil foto itu, menatap senyum cerah Nita, dan merasa menyesal sekaligus benci. Kalau saja tidak bertemu Nita, kalau saja hidup baik-baik dengan Rania, sekarang dia pasti masih menjadi direktur Bagas yang disegani, menggunakan black card dengan nyaman. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Perusahaan bangkrut, uang tidak ada, anak tidak ada, cinta pun tidak ada, dia telah menjadi bahan tertawaan yang sempurna. Bagas berjalan tanpa tujuan di jalanan selama setengah hari. Perutnya keroncongan, tapi di sakunya tidak ada uang sepeser pun untuk membeli sepotong roti. Saat malam tiba, lampu jalan mulai menyala satu persatu. Bayangannya terbentang panjang, terlihat sangat kesepian. Dia merogoh saku, mengeluarkan ponselnya yang layarnya retak, mencoba menekan tombol daya. Layar menyala redup, cukup untuk melihat daftar kontak. Dia mencoba menggulirnya, tapi hanya ada beberapa teman yang sudah lama tidak dihubungi dan nomor Rania. Tapi dia ragu untuk menelepon. Rania sudah menceraikannya, menyita asetnya, dan bahkan menuntutnya. Dia pasti tidak akan membantunya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa dan bentakan dari belakang. Bagas! Berhenti di situ, jangan lari. Bagas terkejut dan berbalik. 3 pria bertubuh besar berlari ke arahnya. Pria yang paling depan memiliki bekas luka di wajahnya itu adalah Bang Macan, rentenir tempatnya meminjam uang. Jantungnya berdebar kencang. Bulan lalu, sebelum perusahaan bangkrut, dia terdesak dan meminjam 100 juta rupiah dari Bang Macan. Dan hari ini adalah batas waktu pengembalian pokok beserta bunganya, total 150 juta. Sekarang dia tidak punya uang sepeser pun, perusahaan juga sudah bangkrut. Bang Macan pasti datang untuk menagih utang. Tidak lari, Bang. Dia berkata begitu, tapi tubuhnya sudah berbalik dan lari ke gang sempit di sebelahnya. Dia tahu betul, jika tertangkap oleh Bang Macan, nasibnya tidak akan baik. Tapi bagaimana mungkin dia bisa lari dari mereka? Baru beberapa langkah, seorang pria menangkap lengannya dan memelintirnya dengan keras hingga dia jatuh tersungkur. Lututnya menghantam batu, membuatnya menjerit kesakitan. Bang Macan perlahan mendekat, berjongkok, dan menginjak punggungnya. Suaranya terdengar mengancam. Bagas, jago lari juga ya, kenapa berhenti? Utang 150 juta, hari ini jatuh tempo. Bagas tengkurap di tanah, terengah-engah kesakitan, berkata dengan suara bergetar, Bang, minta waktu 2-3 hari lagi. Ya, perusahaan saya bangkrut, benar-benar tidak punya uang. Kalau sudah dapat kerja, saya pasti langsung bayar. 2-3 hari? Bang Macan tertawa sinis dan menekan punggungnya lebih keras. Bulan lalu juga sudah minta waktu, kan? Katanya perusahaan mau bangkit lagi. Hasilnya bagaimana? Perusahaan bangkrut, mau kabur, sudah kubilang. Di dunia ini, tidak ada yang pinjam uang dariku lalu tidak bayar. Anak buahnya menimpali. Bang, tidak perlu bicara lagi sama dia. Tidak punya uang, potong saja satu tangan atau kakinya. Biar tidak berani ingkar janji lagi. Bagas ketakutan setengah mati. Dia buru-buru berkata, Jangan, Bang. Jangan potong tangan atau kaki. Saya punya uang. Saya bisa cari uang. Di kepalanya, tiba-tiba teringat Rania. Meskipun dia tahu Rania mungkin tidak akan membantu, dalam situasi seperti ini, dia harus mencoba segalanya. Dia bangkit dengan susah payah. Darah mengalir dari lututnya, tapi dia tidak peduli rasa sakit. Dia mengeluarkan ponselnya yang retak dari saku, dan menelepon Rania dengan tangan gemetar. Telepon berdering lama, lalu ada yang menjawab. Itu suara dingin Rania. Halo,
Rania. Ini aku. Bagas. Suara Bagas bergetar. Tolong. Rania. Tolong aku. Aku pinjam uang dari rentenir, Bang Macan, 150 juta. Dia mau potong tangan dan kakiku. Bisa pinjamkan uang 150 juta? Aku janji akan mengembalikannya. Aku rela jadi budakmu seumur hidup. Bang Macan berdiri melipat tangan, tertawa sinis, menatapnya seolah ingin tahu apakah Rania akan membantunya. Di ujung sana, hening sejenak, lalu terdengar jawaban dingin Rania. Bagas, kamu pinjam uang dari rentenir. Apa hubungannya denganku? Kamu yang pinjam sendiri, dan kamu pakai uangnya dengan Nita sampai habis. Sekarang tidak bisa bayar, baru datang memohon padaku. Kamu pikir aku akan membantumu? Rania. Aku salah. Aku benar-benar salah. Kata Bagas sambil menangis. Mulai sekarang aku tidak akan bertemu Nita lagi. Tidak akan serakah lagi. Aku hanya ingin hidup. Tolong kasihanilah aku. Bantu aku kali ini saja. Kasihan? Suara Rania diwarnai tawa sinis. Saat kamu memakai uangku untuk membeli cincin berlian dan apartemen untuk Nita, apa kamu pernah mengasihaniku? Saat kamu bekerja sama dengan Nita untuk memaksaku bercerai dan mengusirku dari rumah tanpa apa-apa, apa kamu pernah mengasihaniku? Bagas, kondisimu hari ini adalah karena perbuatanmu sendiri, tidak ada hubungannya denganku. Utangmu? Bayar sendiri? Jangan hubungi aku lagi. Selesai bicara, Rania menutup telepon. Hanya terdengar nada sambung putus. Bagas memegang ponselnya, berdiri membeku. Air mata membasahi pipinya, hatinya dipenuhi keputusasaan. Dia tahu, Rania benar-benar tidak akan membantunya. Dia sudah tamat. Bang Macan melihat sikapnya dan tahu Rania tidak membantu. Wajahnya masam. Sepertinya tidak ada yang mau membantumu, ya. Tidak punya uang untuk bayar, jangan salahkan aku. Dia mengangguk pada anak buahnya. Dua orang anak buahnya segera menangkap lengan Bagas dan mendorongnya ke dinding. Bang Macan mengangkat tinjunya dan menghantam perut Bagas dengan keras. Arga! Bagas berteriak kesakitan dan membungkuk. Keringat dingin langsung keluar. Bang Macan tidak berhenti, dia menghajar wajahnya berkali-kali. Darah mengalir dari hidung Bagas, bibirnya bengkak. Dia meronta, tapi kedua anak buahnya menahannya erat-erat. Dia hanya bisa pasrah menerima pukulan Bang Macan, beraninya ingkar janji. Mau main-main denganku, hah, bentak Bang Macan sambil terus memukul. Suara pukulan terdengar keras. Orang-orang yang lewat melihat kejadian itu, ketakutan, dan cepat-cepat pergi. Tidak ada yang berani menolong. Setelah memukul selama 10 menit, Bang Macan akhirnya berhenti. Dia terengah-engah, menatap Bagas yang terbaring pingsan di tanah. Tubuh Bagas penuh luka, wajahnya berlumuran darah. Dia terbaring tak bergerak, hanya napasnya yang lemah menandakan dia masih hidup. Bang Macan berjongkok dan menepuk pipi Bagas pelan. Bagas, aku beri kamu waktu 3 hari. Kalau dalam 3 hari kamu belum bisa kembalikan 150 juta, satu kakimu jadi milikku. Ingat, aku tidak main-main. Selesai bicara, Bang Macan dan kedua anak buahnya pergi, meninggalkan Bagas sendirian di gang yang dingin. Dia terbaring di tanah, bernapas dengan susah payah, dia menatap langit sempit dari celah gang, air mata dan darah bercampur di tanah. Dia teringat kehidupannya dulu. Meskipun bergantung pada uang Rania, setidaknya dia tidak perlu khawatir soal makan, bahkan dikagumi orang lain. Tapi sekarang, dia kehilangan segalanya. Dihajar penagih utang, ditinggalkan Rania, tidak ada yang menolongnya. Dia perlahan bangkit dan berjalan terseok-seok keluar dari gang. Tidak tahu harus kemana. Angin malam terasa menusuk. Dia tahu, jika dalam 3 hari tidak bisa mendapatkan 150 juta, Bang Macan pasti akan memotong kakinya. Tapi sekarang, dia tidak punya uang sepeser pun. Tidak punya tempat tinggal. Bagaimana bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Aku duduk di ruang kerja Direktur Utama salah satu anak perusahaan Wijaya Group, melihat laporan kinerja bulanan yang baru dicetak, dan tersenyum. Setelah aku mengambil alih posisi ini sebulan, kinerja perusahaan meroket dari rata-rata 300 miliar per bulan menjadi 1 triliun, melampaui target lebih dari 2 kali lipat. Pintu ruang kerja terbuka pelan.
Bu Susi, asistenku, masuk membawa secangkir kopi. Dia berkata dengan wajah bersemangat, Ibu Direktur hebat sekali. Anak perusahaan kita kinerjanya merosot selama setengah tahun terakhir sampai kantor pusat hampir menutupnya. Begitu Ibu datang, omsetnya langsung menembus 1 triliun. Tadi kantor pusat baru saja telepon, bilang akan memberikan bonus untuk semua karyawan. Aku menerima kopi dan tersenyum. Bukan hanya hasil kerjaku, ini hasil kerja tim kita semua. Oh ya, rapat kerja sama dengan Pak Aditya siang ini sudah siap, kan? Sudah siap semua, Bu. Bu Susi mengangguk. Sudah konfirmasi dengan pihak Pak Aditya, beliau akan tiba tepat waktu jam 2 siang. Ruang rapat dan dokumen juga sudah disiapkan. Aditya Group adalah perusahaan baru yang berkembang pesat beberapa tahun terakhir, fokus pada bisnis energi terbarukan. Ada banyak hal yang bisa disinergikan dengan bisnis anak perusahaan kami. Jika kerjasama ini berhasil, tidak hanya akan meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga menjadi peluang penting untuk berekspansi ke bidang baru. Pukul 13.50, aku tiba di ruang rapat lebih dulu untuk menyiapkan dokumen. Tak lama kemudian, aku mendengar suara asisten dari luar. Pak Aditya, silakan lewat sini. Aku mengangkat wajah dan melihat seorang pria berjas abu-abu gelap masuk. Tingginya tak kurang dari 185 cm, wajahnya tampan, dan auranya hangat, senyumnya lembut dan alami. Dia adalah Direktur Utama Aditya Group, Aditya. Ibu Rania, sudah lama mendengar nama Anda. Aditya mengulurkan tangan dan berkata dengan lembut. Saya dengar di Wijaya Group ada seorang eksekutif wanita yang muda dan hebat. Hari ini bertemu, memang benar seperti yang dikatakan orang. Aku menjabat tangannya. Tangannya hangat dan genggamannya pas. Pak Aditya terlalu memuji. Saya juga sudah lama mendengar nama Anda. Kesuksesan Aditya Group di bidang energi terbarukan menjadi sorotan seluruh industri. Begitu kami duduk, rapat kerjasama dimulai. Analisis pasar Aditya sangat tajam, dan proposal kerjasamanya kreatif, mempertimbangkan keuntungan kedua belah pihak dan mampu menghindari risiko secara efektif. Aku juga menjelaskan jaringan distribusi dan keunggulan sumber daya anak perusahaan kami. Kami cepat menemukan kecocokan dan menyepakati banyak detail. Saat rapat sedang berlangsung, asisten Aditya masuk dan membisikkan sesuatu di telinganya. Aditya sedikit mengerutkan kening, lalu tersenyum meminta maaf padaku. Ibu Rania, maaf. Saya ada urusan mendesak yang harus saya tangani sebentar. Mungkin sekitar 10 menit. Tidak apa-apa, Pak Aditya. Silakan. Setelah Aditya pergi, aku menyesap teh. Begitu meletakkan cangkir, aku mendengar suara yang kukenal dari depan ruang rapat. Rania, bagaimana rapatnya? Aditya itu orang baik. Loh, muda dan hebat. Sifatnya juga baik, tidak seperti anak-anak orang kaya lainnya. Itu Mas Prakoso. Dia masuk sambil tersenyum. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Mas Prakoso, kenapa bisa ke sini? Baru datang sudah bicara yang tidak-tidak. Khawatir padamu, tentu saja. Mas Prakoso duduk di sebelahku. Papa dan Mama juga sangat mengkhawatirkanmu. Takut kamu sedih setelah cerai. Sekarang melihatmu bekerja sehebat ini, mereka pasti tenang. Oh ya, soal si Bagas itu, tidak usah dipikirkan. Pengacara bilang dia sudah menerima surat panggilan pengadilan. Bulan depan sidangnya akan dimulai. Uang kita pasti kembali. Aku mengangguk. Iya, Mas. Terima kasih banyak untuk Mas, Papa, dan Mama. Sekarang aku benar-benar baik-baik saja, pekerjaan lancar, di sampingku ada keluarga yang hangat seperti ini. Jauh lebih bahagia daripada saat bersama Bagas. Saat kami sedang mengobrol, Aditya kembali. Dia terkejut sejenak melihat Mas Prakoso, lalu tersenyum. Ini kakak saya, Direktur Utama Wijaya Group, aku memperkenalkan. Mas, ini Pak Aditya. Direktur Utama Aditya Group. Mas Prakoso berdiri dan berjabat tangan dengan Aditya. Pak Aditya, sudah lama mendengar nama Anda. Pernah bertemu di seminar ekonomi sekali, tapi tidak menyangka akan bekerja sama dengan adik saya secepat ini. Pak Prakoso terlalu memuji. Suatu kehormatan bisa bekerja sama dengan Ibu Rania, kata Aditya sambil tersenyum. Setelah itu,
Rapat berjalan lancar. Kurang dari 1 jam, kami berhasil menyepakati semua detail kerjasama dan menandatangani kontrak. Setelah penandatanganan, Aditya menatapku dan berkata, "Ibu Rania, untuk merayakan keberhasilan kerjasama kita, malam ini saya izin mentraktir makan malam. Apakah Pak Prakoso dan Ibu Rania bersedia?" Mas Prakoso langsung menjawab, "Tentu saja bersedia. Rania, hari ini kamu tidak usah lembur. Pergi makan malam dengan Pak Aditya dan lanjutkan diskusi kerjasama." Aku hanya bisa menatap Mas Prakoso pasrah, lalu mengangguk pada Aditya. "Baik, kalau begitu, merepotkan Anda." Makan malam diadakan di sebuah restoran Indonesia dengan suasana yang nyaman. Makanan disajikan dengan indah dan rasanya luar biasa. Selama makan, Aditya tidak membicarakan pekerjaan, melainkan hobi kami masing-masing. Aku jadi tahu bahwa selain pekerjaan, dia juga suka membaca dan mendaki gunung, dan kami punya banyak kesamaan. Mas Prakoso terus memancing obrolan, membuat suasana menjadi santai dan menyenangkan. Selesai makan, Aditya menawarkan untuk mengantarku pulang. Saat mobil melaju di jalanan yang sepi, lampu malam di luar terlihat indah. Cahaya lampu neon menerpa sisi wajah Aditya, membuatnya terlihat semakin lembut. "Ibu Rania, sebenarnya saya pernah mendengar tentang Anda sebelumnya." Aditya tiba-tiba membuka pembicaraan. "Saya dengar Anda melewati pernikahan yang sulit, tapi saya pikir, orang hebat seperti Anda pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik." Aku terkejut sejenak, lalu tersenyum. "Terima kasih, Pak Aditya. Pengalaman masa lalu memang berat, tapi itu membuat saya tumbuh dewasa. Sekarang saya tahu apa yang saya inginkan dan lebih menghargai kehidupan saat ini." "Baguslah kalau begitu." Aditya menatapku dengan tulus. "Saya harap kita bisa lebih dari sekadar rekan bisnis. Bisakah kita menjadi teman? Selanjutnya, jika ada yang bisa saya bantu, katakan saja." Mobil tiba di depan apartemenku. Aku melepaskan sabuk pengaman dan berkata pada Aditya, "Terima kasih sudah mengantar, Pak Aditya. Hari ini sangat menyenangkan. Mengenai kerjasama ke depannya, mohon bimbingannya." "Tentu saja." Aditya tersenyum. "Ibu Rania juga istirahat yang cukup. Sampai jumpa besok." Turun dari mobil dan melihat mobil Aditya menghilang dalam kegelapan, aku merasa hangat di hati. Setelah bercerai, awalnya aku merasa hampa, tapi perlahan-lahan menjadi kuat, dan sekarang mulai merasa nyaman. Bukan hanya mendapatkan diriku kembali, tapi juga bertemu dengan orang yang hebat dan tulus seperti Aditya. Kehidupan baruku baru saja dimulai, dan aku tahu, kedepannya akan ada banyak hal baik menantiku. Aku berbaring di tempat tidur, membuka ponsel, dan melihat ada pesan dari pengacara. "Ibu Rania, saat ini Pak Bagas tidak bisa dihubungi. Kontrakannya juga sudah kosong. Kemungkinan dia sedang melarikan diri. Tapi jangan khawatir, meskipun dia kabur, pengadilan akan tetap menggelar sidang secara in absentia dan putusan akan tetap keluar. Asetnya akan tetap disita sesuai jadwal." Aku menjawab, "Terima kasih banyak," lalu meletakkan ponsel dan memejamkan mata. Apapun keadaan Bagas sekarang, aku tidak peduli lagi. Akhir hidupnya adalah hasil perbuatannya sendiri, tidak ada hubungannya denganku. Sekarang, aku akan fokus pada pekerjaan dan hidupku, merawat orang-orang di sekitarku, dan menjalani setiap hari untuk diriku sendiri. Tidak akan lagi membiarkan orang jahat menggoyahkan hidupku. Pada akhir pekan yang cerah, Aditya mengajakku berbelanja di mall yang pernah kudatangi sebelumnya. Setelah insiden Bagas, aku tidak pernah kembali ke sana. Kali ini, Aditya bilang ingin memilihkan kalung untukku sebagai perayaan awal yang sukses dari proyek kerja sama kami. Sulit untuk menolak, jadi aku setuju. Mobil berhenti di depan mall. Aditya turun dan membukakan pintu untukku dengan sopan. Aku mengenakan gaun berwarna gading dengan mantel sutra abu-abu muda, sementara Aditya mengenakan setelan kasual. Saat kami berdiri bersama, orang-orang yang lewat melirik kami. "Saya dengar mall ini milik Wijaya Group, ya?" kata Aditya sambil berjalan dengan tatapan penasaran. Aku tersenyum dan mengangguk. "Iya, Papa dan Mama yang membangunnya dulu, lalu Mas Prakoso yang mengelolanya. Dulu waktu bertengkar dengan Bagas juga di toko perhiasan di sini." "Oh, begitu." Aditya menggandeng tanganku dan berkata dengan lembut,
Lupakan saja masa lalu. Hari ini, nikmati saja belanjanya. Aku akan memilihkan kalung terindah di dunia untukmu. Di dalam mal penuh sesak. Kami pergi ke bagian pakaian wanita di lantai 4 dulu. Aditya memilihkan beberapa potong pakaian untukku dan menyuruhku mencobanya. Saat aku keluar dari ruang ganti, matanya berbinar. Gaun ini cantik sekali. Membuat kulitmu terlihat lebih cerah. Pramuniaga di sebelahnya menimpali, "Ibu, pacar ibu seleranya bagus sekali, gaun ini, koleksi terbaru tahun ini, cocok sekali dengan ibu." Wajahku sedikit memerah. Aku hendak menjelaskan bahwa kami hanya rekan bisnis, tapi Aditya berkata lebih dulu, "Terima kasih. Saya ambil yang ini, dan pakaian lain yang tadi saya pilih, tolong dibungkus semua." Aku hanya bisa menatapnya pasrah. Tapi Aditya mengedipkan mata padaku dan berbisik, "Anggap saja ini bonus kesuksesan kerja sama kita." Setelah dari bagian pakaian wanita, kami turun ke toko perhiasan di lantai 1, toko yang sama tempat Bagas mencoba membeli cincin berlian waktu itu. Begitu melihatku, para pramuniaga segera menyambut dengan antusias. "Ibu Rania, sudah datang? Ini teman saya, Pak Aditya," aku memperkenalkan. Pramuniaga tersenyum. "Selamat datang, Pak Aditya. Ibu Rania adalah pelanggan VVIP kami. Mau lihat apa? Kebetulan ada banyak koleksi kalung baru yang masuk, cocok sekali untuk Ibu Rania." Aditya menunjuk sebuah kalung safir di etalase. "Boleh saya lihat yang itu?" Pramuniaga mengambil kalung itu dengan hati-hati. Aditya dengan lembut memakaikannya di leherku, "Cantik sekali. Ambil yang ini saja, ya," aku bercermin. Kalung itu sederhana namun elegan. Safirnya berkilauan di bawah cahaya lampu, sangat indah. Saat aku hendak memberitahu Aditya bahwa itu terlalu mahal, tiba-tiba teleponku berdering. "Itu dari Mas Prakoso." "Rania, di mana?" "Di mal, ya?" "Sama Aditya?" "Iya Mas." "Ada apa?" "Oh, tidak ada apa-apa. Cuma mau bilang, putusan sidang Bagas sudah keluar. Pengadilan memutuskan dia harus mengembalikan semua asetmu, termasuk apartemen itu dan barang-barang yang dibeli dengan uangmu, beserta seluruh bunganya. Tapi petugas pengadilan tidak bisa menemukan Bagas. Kemungkinan dia kabur dari penagih utang ke suatu tempat. Benar-benar jadi anjing jalanan." Suara Mas Prakoso terdengar sinis. "Oh, begitu, Mas. Tidak ketemu juga tidak apa-apa. Asetnya kan sudah disita semua. Kabur juga percuma." Aku menutup telepon. Aditya menatapku dan bertanya dengan khawatir, "Soal Pak Bagas?" Aku mengangguk. "Iya. Putusannya sudah keluar, tapi orangnya menghilang. Tapi tidak apa-apa, aku sudah tidak peduli lagi." Aditya menggenggam tanganku dan berkata dengan lembut, "Kalau begitu, jangan dipikirkan lagi, kita lanjutkan belanja, nanti malam, aku akan ajak kamu makan di restoran Jepang yang tempo hari kamu bilang ingin coba." Aku tersenyum dan mengangguk, lalu berjalan keluar dari toko perhiasan bersama Aditya. Sesampainya di depan mal, aku melihat seorang pengemis di pinggir jalan. Dia mengenakan pakaian lusuh dan kotor, rambutnya panjang dan acak-acakan hingga menutupi separuh wajahnya. Di tangannya ada mangkuk pecah. Dia berlutut di tanah, bergumam, minta sedekahnya, "Pak, Bu." Kebanyakan orang menghindarinya, beberapa ada yang melempar koin. Awalnya aku tidak peduli, hendak mengikuti Aditya ke mobil. Tapi suara pengemis itu terdengar anehnya familiar. Aku berhenti dan menoleh untuk melihat lagi. Pengemis itu mungkin merasa ada yang memperhatikannya, lalu mengangkat wajahnya. Wajahnya penuh debu dan kerutan, rambutnya memutih. Tapi aku langsung mengenalinya, dia adalah Bagas. Matanya merah, wajahnya hitam dan kurus, bibirnya kering dan pecah-pecah, tubuhnya bau. Sama sekali bukan Bagas yang dulu mengenakan setelan jas pesanan dan memamerkan black card. Bagas juga mengenaliku. Matanya terbelalak. Dia mencoba bangkit dengan susah payah, tapi karena sudah lama berlutut, kakinya lemas dan dia kembali terduduk. Dia mengulurkan tangannya seolah ingin memegang ujung bajuku. Bergumam, "Rania, Rania. Ini aku. Bagas. Minta uang sedikit. Aku hampir mati kelaparan." Aditya tanpa sadar berdiri di depanku, melindungiku.
Dia mengerutkan kening dan menatap Bagas. Anda mau apa? Bagas menatap Aditya, lalu menatap pakaian bermerek dan kalung safir di leherku, kemudian menunduk melihat keadaannya sendiri. Matanya dipenuhi penyesalan dan iri. Dia perlahan menurunkan tangannya, menunduk, dan berkata dengan suara bergetar, "Tidak. Tidak, apa-apa. Hanya mau minta uang pada Bu Rania. Saya salah. Seharusnya saya tidak mengkhianatinya. Seharusnya saya tidak memakai uangnya untuk membiayai selingkuhan." Dia berkata sambil menangis seperti anak kecil, terlihat menyedihkan dan kasihan. Orang-orang di sekitar berkerumun, menunjuk-nunjuk dan berbisik, "Itu kan laki-laki yang dulu pamer kekayaan di toko perhiasan? Kenapa jadi pengemis? Syukurin. Jadi benalu masih punya selingkuhan. Karma itu nyata. Bu Rania beruntung sekali, ya. Pacarnya yang sekarang tampan dan kaya, jauh beda dengan pengemis itu." Aku melihat keadaan Bagas yang menyedihkan, tidak merasa kasihan sedikit pun. Malah, aku merasa lega. Inilah karmanya, jalan yang dia pilih sendiri. Separah apapun, dia harus menjalaninya sendiri sampai akhir. Aku menarik lengan Aditya dan berkata pelan, "Ayo kita pergi. Tidak perlu buang waktu di sini." Aditya mengangguk dan membantuku masuk ke mobil. Saat mobil perlahan bergerak, aku melihat melalui kaca spion. Bagas masih berlutut di tanah, menatap mobil kami, dan menggumamkan sesuatu, sampai mobil berbelok dan dia tidak terlihat lagi. Aditya menggenggam tanganku dan berkata pelan, "Jangan dipikirkan. Karma sedang bekerja. Dia jadi seperti ini karena perbuatannya sendiri." Aku mengangguk, menatap pemandangan di luar. Hatiku terasa damai. Ya, karma. Bagas telah menerima akibat dari keserakahan dan pengkhianatannya. Sedangkan aku telah terbebas dari bayang-bayang masa lalu dan menemukan kebahagiaanku sendiri. Mulai hari ini, aku akan fokus bekerja dan menikmati hidupku. Aku tahu, ke depannya, hanya akan ada hal-hal baik yang menantiku.